Diam-diam aku hadiri pernikahan siri suamiku dengan pelakor. Wanita itu ternyata dikenalkan oleh ibu mertua dan iparku sendiri. Ku buat mereka semua syok saat aku hancurkan pernikahan itu, dan ku tarik semua aset yang aku beri. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hidup Anggi di usianya yang ke-30 terasa seperti sebuah lukisan sempurna yang baru saja diselesaikan. Warnanya cerah, detailnya memukau, dan setiap elemennya ditempatkan dengan presisi yang membuatnya harmonis. Ia memiliki segalanya. Karir yang gemilang sebagai desainer interior di sebuah firma terkemuka Jakarta, penghasilan yang stabil dan lebih dari cukup, serta rumah impian berkonsep minimalis modern yang ia rancang sendiri. Namun, permata paling berharga dalam lukisan itu adalah Yuda, suaminya. Pernikahan mereka, yang sudah berjalan 5 tahun, adalah potret kebahagiaan yang banyak diidamkan orang. Yuda, seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi besar, adalah pria yang penuh perhatian, bertanggung jawab, dan selalu berhasil membuat Anggi merasa dicintai dan dihargai. Setiap pagi, sebelum Anggi berangkat kerja, Yuda tak pernah absen menyiapkan sarapan kesukaan Anggi, oatmeal dengan buah-buahan segar dan secangkir teh hijau hangat. Malam hari, mereka sering menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, berbagi cerita tentang hari yang berlalu, atau sekadar menonton film sembari Anggi menyandarkan kepalanya di bahu Yuda. Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan mereka. Anggi dan Yuda selalu berusaha terbuka tentang segala hal, mulai dari masalah kecil di kantor hingga impian jangka panjang mereka. Mereka adalah tim yang solid, saling mendukung dan menguatkan. Ketika Anggi merasa tertekan dengan deadline pekerjaan, Yuda akan menghiburnya dengan pijatan di bahu atau mengajaknya makan malam romantis di luar. Sebaliknya, saat Yuda menghadapi masalah di proyeknya, Anggi selalu siap mendengarkan dan memberikan masukan, meskipun ia tak terlalu paham detail teknis konstruksi. Mereka saling melengkapi, seperti dua keping puzzle yang sempurna. Orang tua Anggi selalu memuji Yuda, mengatakan bahwa Anggi beruntung mendapatkan suami sebaik dirinya. Teman-teman mereka seringkali iri dengan kemesraan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Anggi sendiri merasa sangat bersyukur. Ia sering berpikir, mungkin inilah yang dinamakan takdir yang indah. Ia tak pernah menyangka bisa menemukan kebahagiaan sesempurna ini. Meskipun kesibukan pekerjaan seringkali menyita waktu, Anggi dan Yuda selalu meluangkan waktu untuk liburan bersama. Mereka sudah menjelajahi berbagai kota di Indonesia, menikmati keindahan alam dan budaya lokal. Setiap perjalanan adalah kesempatan untuk mempererat ikatan, menciptakan kenangan manis, dan mengisi ulang energi mereka. Anggi bahkan sudah mulai merencanakan liburan ke Eropa tahun depan, membayangkan bagaimana serunya mereka menjelajahi museum-museum di Paris dan menikmati keindahan arsitektur Roma. Di mata Anggi, Yuda adalah sosok suami idaman, pria yang tak hanya mencintai, tapi juga menghormati dan selalu setia. Ia sangat yakin pada integritas dan kejujuran suaminya. Tidak ada rahasia di antara mereka, atau setidaknya, itulah yang selalu Anggi yakini. Kehidupan mereka adalah cerminan dari komitmen, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Sebuah kehidupan yang Anggi kira akan terus berjalan mulus, tanpa badai berarti. Ia sama sekali tidak menduga, di balik kesempurnaan lukisan itu, ada retakan kecil yang perlahan akan membesar, dan kemudian menghancurkan segalanya. Anggi tidak hanya seorang istri yang baik bagi Yuda, tetapi juga menantu dan kakak ipar yang patut diacungi jempol. Sejak awal pernikahannya 5 tahun lalu, ia selalu berusaha mendekatkan diri dengan keluarga Yuda. Baginya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Ia percaya, keharmonisan rumah tangga akan semakin kokoh jika hubungan dengan mertua dan ipar terjalin baik, layaknya simpul tali yang mengikat kuat. Anggi dengan sukarela dan tulus ingin menjadi bagian integral dari dunia Yuda, termasuk keluarganya. Ibu mertua Anggi, Ibu Ratna, adalah seorang janda parubaya yang hidup sederhana di sebuah rumah tua di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Suami Ibu Ratna sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu, meninggalkan beliau dengan Yuda sebagai satu-satunya anak kandung.
Kondisi ini membuat Yuda memiliki tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga, dan Anggi memahami betul beban suaminya itu. Alih-alih merasa cemburu dengan perhatian Yuda pada ibunya, Anggi justru ikut serta dalam merawat dan membahagiakan Ibu Ratna. Ia melihatnya sebagai sebuah kewajiban moral dan bentuk cinta pada suaminya. Setiap bulan, Anggi selalu menyisihkan sebagian signifikan dari penghasilannya yang lumayan besar sebagai desainer interior. Uang itu tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga mereka, tetapi juga secara rutin ditransfer ke rekening Ibu Ratna untuk menambah uang belanja bulanan. Anggi juga sering mengajak Ibu Ratna berbelanja di pusat perbelanjaan, membelikan pakaian baru yang modern namun tetap santun, atau sekadar mengajaknya makan di restoran kesukaan Ibu Ratna yang menyajikan masakan Sunda. Anggi bahkan seringkali mengantar jemput Ibu Ratna ke pengajian rutinnya atau menemani cek kesehatan bulanan di klinik. Puncak dari kebaikan Anggi pada Ibu Ratna adalah saat ia melihat kondisi rumah mertuanya yang sudah usang dan kurang layak huni. Dindingnya kusam, catnya mengelupas di sana-sini, dan tata letak ruangannya terasa sempit dan pengap. Dengan inisiatifnya sendiri, Anggi menawarkan diri untuk merancang ulang interior rumah Ibu Ratna secara cuma-cuma. Ia menghabiskan waktu berhari-hari membuat denah, memilih material, dan mencari perabot yang sesuai dengan gaya hidup Ibu Ratna, namun tetap terlihat modern dan nyaman. Anggi sendiri yang mengawasi proses renovasi yang memakan waktu hampir 2 bulan itu, memastikan setiap detail sesuai dengan rencana. Bahkan, Anggi menanggung lebih dari 70% total biaya renovasi dari kantong pribadinya, yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Ibu Ratna sangat terharu dan berulang kali mengucapkan terima kasih, memuji Anggi sebagai menantu idaman yang tak ada duanya, menantu yang Tuhan kirimkan untuk menerangi sisa hidupnya. Selain Ibu Ratna, Yuda juga memiliki seorang adik tiri perempuan bernama Dewi. Dewi adalah anak dari pernikahan kedua ayah tiri Yuda, yang sudah meninggal dunia saat Dewi masih remaja. Dewi, yang usianya 2 tahun lebih muda dari Anggi, memiliki sebuah butik kecil yang menjual pakaian online. Sayangnya, usahanya seringkali terseok-seok karena kurangnya modal, minimnya strategi pemasaran, dan tren desain yang kurang mengikuti zaman. Anggi, dengan jiwa penolong dan keahliannya di bidang estetika, tak ragu untuk mengulurkan tangan. Ia sering memberikan masukan desain untuk koleksi butik Dewi, menyarankan paduan warna, potongan, dan bahan yang sedang digemari pasar. Anggi juga membantu membuatkan konsep foto produk yang lebih menarik dan mempromosikannya di akun media sosialnya yang memiliki banyak pengikut, terutama dari kalangan pecinta fashion. Lebih dari itu, Anggi juga beberapa kali menyuntikkan modal tambahan untuk butik Dewi, mulai dari pembelian bahan baku berkualitas tinggi dari distributor langganannya, hingga membantu membiayai iklan digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Ia bahkan pernah meminjamkan uang dalam jumlah cukup besar, sekitar 30 juta rupiah tanpa bunga, saat Dewi kesulitan membayar sewa butik yang sudah menunggak 3 bulan. Anggi melakukan semua itu dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau catatan hitam tentang pinjaman tersebut. Ia hanya ingin melihat Dewi sukses dan mandiri, bisa menjalankan usahanya dengan stabil. Hubungan Anggi dengan Dewi pun terjalin sangat akrab, lebih dari sekadar ipar. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu berbelanja, nongkrong di kafe-kafe Instagramable, atau sekadar bertukar cerita tentang kehidupan pribadi. Dewi sering curhat tentang masalah percintaannya yang sering kandas, dan Anggi selalu siap mendengarkan serta memberikan nasihat layaknya seorang kakak kandung. Dewi sering memanggil Anggi dengan sebutan Kak Anggi, yang penuh kasih, dan terlihat sangat menyayangi kakak iparnya itu. Mereka bahkan pernah merencanakan untuk liburan bersama ke Bali suatu hari nanti. Anggi merasa bangga bisa menjadi bagian dari keluarga Yuda. Ia merasa diterima, dicintai, dan dihargai atas segala kontribusinya. Semua kebaikan yang ia berikan, ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa pamrih sedikitpun. Ia percaya, dengan berbuat baik kepada keluarga suami, ia juga sedang membangun fondasi kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Sebuah investasi emosional dan finansial yang ia yakini akan kembali berlipat ganda dalam bentuk keharmonisan abadi. Anggi tidak pernah berpikir, bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun, bahwa kebaikan dan ketulusannya ini akan menjadi bumerang yang suatu hari nanti akan menghantamnya dengan sangat telak, dan orang-orang yang ia bantu justru akan menjadi bagian dari kehancuran hidupnya. Retakan pertama dalam lukisan sempurna kehidupan Anggi mulai muncul perlahan,
nyaris tak terasa, seperti lumut yang tumbuh di sela-sela fondasi bangunan, atau embun beku yang diam-diam merayap di kaca jendela. Awalnya, Anggi menganggapnya sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang wajar atau tekanan pekerjaan Yuda yang memang sedang tinggi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase sementara. Yuda, yang biasanya hangat, terbuka, dan selalu punya waktu untuknya, mulai menunjukkan perubahan kecil yang ganjil. Perubahan itu dimulai sekitar 3 bulan yang lalu, diawali dengan hal-hal sepele. Yuda yang dulu sering memulai percakapan atau melontarkan lelucon ringan, kini lebih sering termenung. Pandangannya kosong seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Obrolan mereka, yang dulunya mengalir lancar, kini sering terputus-putus. Yuda akan sering mengangguk seolah mendengarkan, tapi matanya tak fokus, dan responsnya terkadang tidak relevan. Anggi sering merasa seperti sedang berbicara dengan dinding. Telepon genggam Yuda kini seolah menjadi perpanjangan tangannya yang tak terpisahkan. Dulu, Yuda tak masalah jika ponselnya tergeletak di meja makan, di meja samping tempat tidur, atau bahkan ditinggalkan di kamar mandi saat ia mandi. Kini, benda persegi panjang itu selalu dalam genggamannya, atau setidaknya, dalam jangkauan pandangannya yang paling dekat. Saat di rumah, Yuda lebih sering terlihat memandangi layarnya dengan ekspresi serius yang sulit Anggi tebak. Pesan-pesan yang masuk seringkali dibaca dengan cepat, seolah ada informasi rahasia yang tak boleh dilihat orang lain. Terkadang Yuda tersenyum sendiri, sebuah senyum tipis yang bukan untuk Anggi, dan itu membuat hati Anggi mencelos. Jika Anggi tanpa sengaja mendekat atau melirik ke arah ponselnya, Yuda akan sigap mematikan layar, menekan tombol sleep, atau membalikkan ponselnya dengan gerakan refleks yang terlalu cepat. Dalihnya selalu sama, "Pekerjaan, sayang. Ada update penting di proyek yang harus aku pantau." Rutinitas malam mereka juga berubah drastis. Dulu, mereka sering menghabiskan waktu di ruang keluarga, berbagi cerita tentang hari yang berlalu, atau sekadar menonton film kesukaan mereka sembari Anggi menyandarkan kepalanya di bahu Yuda. Kini, Yuda lebih sering memilih masuk kamar lebih dulu segera setelah makan malam, dengan alasan lelah atau ingin menyelesaikan pekerjaan. Di dalam kamar pun, suara ketikan jari pada layar ponselnya sering terdengar hingga larut malam. Anggi beberapa kali mencoba memulai obrolan ringan, bertanya tentang hari Yuda atau sekadar menawarkan camilan. Namun Yuda kerap menjawab seadanya, pandangannya tak lepas dari layar. Kehangatan yang dulu selalu ada di antara mereka perlahan menguap, digantikan oleh dinding tak kasat mata yang dibangun oleh Yuda, terbuat dari rahasia dan kebohongan yang mulai berkarat. Sentuhan fisik mereka pun berkurang drastis, pelukan pagi terasa kaku, dan ciuman sebelum tidur terasa dingin. Anggi mencoba berpikir positif, mencoba menepis bayangan buruk yang mulai bergelayut. Yuda memang sedang menghadapi proyek besar yang sangat menyita energi dan pikirannya. Itu alasan yang masuk akal. Ia mencoba memahami, mencoba memberi ruang, mencoba menjadi istri yang sabar dan suportif. Ia bahkan sering membawakan secangkir kopi hangat atau teh herbal ke kamar saat melihat Yuda masih terjaga dengan ponselnya. "Jangan terlalu diforsir, sayang," ucap Anggi lembut, tangannya membelai rambut Yuda yang mulai terlihat kusam karena kurang istirahat. Yuda hanya tersenyum tipis, matanya tetap terpaku pada layar, seolah ada magnet yang tak terlihat di sana. Senyum itu, bagi Anggi, terasa hambar, tanpa gairah, dan tak sampai ke matanya. Namun, kecurigaan Anggi mulai menguat dan berubah menjadi alarm bahaya saat ia sesekali menangkap potongan percakapan Yuda di telepon, terutama dengan Ibu Ratna. Suatu sore, Anggi baru saja pulang kerja dan mendengar Yuda berbicara di telepon di ruang tamu, dekat pintu. Suaranya pelan, cenderung berbisik, seolah tak ingin ada yang mendengar. "Iya, Ma. Jangan khawatir. Nanti Yuda urus." Anggi belum tahu apa-apa, "Mama tenang saja." Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan menusuk, membuat langkah Anggi terhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ketika Yuda menyadari kehadiran Anggi di ambang pintu, ia langsung panik, wajahnya pias, mengakhiri panggilan dengan tergesa-gesa. "Oh, sayang, sudah pulang? Kok enggak bunyiin bel?" "Aku kira belum pulang," tanyanya. Nada suaranya terdengar terlalu dibuat-buat, seperti seorang aktor yang lupa naskah. Anggi hanya tersenyum tipis, menyimpan pertanyaan itu dalam benaknya,
mengabaikan kecanggungan di antara mereka. Kejadian serupa terulang beberapa kali dalam beberapa minggu berikutnya. Yuda akan berbisik di telepon, dan setiap kali Anggi mendekat, ia akan langsung mengakhiri panggilan atau mengubah topik pembicaraan dengan gugup. Ekspresinya seringkali terlihat tegang, bahkan cenderung waspada, seolah ada rahasia besar yang ia jaga rapat-rapat. Anggi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat penting dan disembunyikan darinya oleh suaminya sendiri, bahkan mungkin oleh Ibu Ratna. Firasat seorang istri adalah pisau bermata dua, kadang bisa melebih-lebihkan, tapi seringkali juga menjadi penunjuk arah kebenaran yang tak terucap, sebuah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Anggi mulai merasa gelisah yang mendalam. Tidurnya tak lagi nyenyak, sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman. Nafsu makannya berkurang, dan ia sering melamun saat bekerja. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab berputar di kepalanya, seperti lebah yang berdengung keras. Apakah Yuda sedang ada masalah besar di kantor yang tak ingin ia bagi karena takut membebaninya? Atau ada hal lain yang jauh lebih pribadi dan serius? Sesuatu yang melibatkan orang ketiga? Hatinya berbisik, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Namun, ia belum punya bukti konkret, hanya sebatas firasat, potongan teka-teki yang berserakan, dan keraguan yang perlahan menggerogoti kepercayaannya. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik perubahan sikap Yuda ini, sebelum semua ini melukai dirinya lebih dalam, dan menghancurkan apa yang tersisa dari lukisan sempurna hidupnya. Kecurigaan Anggi tidak lama berselang menemukan wajahnya, lebih tepatnya, menemukan sosoknya. Beberapa minggu setelah perubahan sikap Yuda semakin kentara, dengan ponsel yang tak lepas dari genggaman dan bisik-bisik telepon yang misterius, Anggi merasakan kehadiran baru yang aneh dalam lingkaran keluarganya. Ini bermula dari Dewi, adik iparnya, yang tanpa sadar menjadi pembawa kabar buruk. Suatu siang yang terik, saat Anggi dan Dewi sedang menikmati makan siang di sebuah kafe favorit mereka di Kemang, Dewi dengan santai melontarkan sebuah nama. "Kak Anggi, ingat tidak temanku yang namanya Lia? Yang dulu suka bantu-bantu di butikku waktu awal-awal merintis? Dulu dia cuma sesekali datang, kan? Nah, dia sekarang sering banget main ke rumah mama. Katanya sih, bantuin mama urus kebun belakang, kadang bantu beberes rumah juga." Anggi mengerutkan kening. Ia berusaha keras mengingat. Nama Lia memang tidak asing, samar-samar terlintas dalam ingatannya. Seorang gadis yang beberapa tahun lalu memang pernah sesekali muncul di butik online Dewi, membantu mengepak barang, atau sesekali jadi model dadakan untuk koleksi baru. Anggi tidak terlalu memperhatikannya waktu itu, karena Lia terlihat biasa saja, penampilannya pun tidak terlalu menonjol, hanya gadis biasa dengan gaya yang sederhana. Namun, kenapa sekarang Lia mendadak begitu dekat dengan Ibu Ratna, sampai membantu urusan rumah tangga? Setahu Anggi, rumah Ibu Ratna hanyalah rumah sederhana dengan halaman belakang kecil, bukan perkebunan luas yang sampai membutuhkan bantuan ekstra dari luar. Lagi pula, Ibu Ratna juga bukan tipe orang yang mudah akrab dengan orang asing, apalagi sampai membiarkan orang luar membantu urusan domestik. Oh ya? Sejak kapan dia sesering itu ke sana? Why? Kok kakak baru tahu? Tanya Anggi, mencoba terdengar biasa saja, menjaga nada suaranya agar tidak menunjukkan kerutan di hatinya. Padahal, di dalam benaknya sudah mulai muncul tanda tanya besar yang berputar-putar tak nyaman. Sekitar sebulan ini, Kak, lumayan seringlah, hampir setiap hari malah. Kadang dia juga yang nganter mama ke pengajian, menggantikan Yuda yang sibuk, jawab Dewi riang, mengunyah sandwichnya, seolah tak menyadari benih kecurigaan yang sedang ia tanamkan dalam pikiran Anggi. Lia memang baik banget, Kak, telaten, rajin. Mama juga jadi tidak kesepian. Lagi pula, dia sudah seperti bagian keluarga, sering ikut makan malam bareng Yuda juga kalau kebetulan Yuda lagi di rumah mama. Kalimat terakhir Dewi bagai sengatan listrik bagi Anggi. Makan malam bareng Yuda? Tanyanya, suaranya sedikit tercekat. Ini bukan lagi sekadar membantu kebun. Ini sudah melangkah lebih jauh. Beberapa hari kemudian, kebetulan Anggi ingin menjenguk Ibu Ratna. Ia ingin mengantarkan beberapa kue kesukaan Ibu Ratna yang baru saja ia buat. Ia memutuskan untuk datang tanpa pemberitahuan, ingin memberi kejutan. Saat tiba di rumah Ibu Ratna, pintu depan sedikit terbuka. Dari luar,
Anggi sudah mendengar suara gelak tawa yang riuh dari dalam. Bukan hanya suara Ibu Ratna dan Dewi. Ada suara tawa seorang wanita lain yang cukup renyah, dan suara tawa berat yang sangat Anggi kenali, Yuda. Jantung Anggi berdebar tak karuan. Pikirannya melayang pada percakapan dengan Dewi, pada bisikan Yuda di telepon, dan pada perubahan sikap suaminya. Dengan langkah perlahan, Anggi melangkah masuk ke dalam rumah. Pemandangan di ruang tamu membuat tubuhnya menegang. Ia melihat Yuda sedang duduk santai di sofa ruang tamu, tertawa lepas bersama Ibu Ratna dan Dewi. Di karpet bawah, di hadapan mereka, duduk seorang wanita yang sibuk merangkai bunga, sesekali mengangkat kepala untuk ikut tertawa. Wanita itu adalah Lia. Pemandangan itu terasa aneh dan asing, bahkan menyakitkan bagi Anggi. Yuda, yang akhir-akhir ini selalu murung, terlihat lesu, dan sibuk dengan ponselnya di rumah, kini tampak begitu ceria, lepas, dan bahagia. Beban pekerjaan yang selalu ia jadikan alasan seolah sirna begitu saja. Ia bahkan tampak begitu santai, dengan lengan baju digulung, rambut agak berantakan, dan senyum lebar yang sudah lama tidak Anggi lihat di wajahnya. Tawa mereka terdengar begitu akrab, seperti sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati waktu bersama, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Anggi merasa seperti orang asing yang tak sengaja masuk ke dalam sebuah adegan drama yang seharusnya tidak ia saksikan. Ia merasa menjadi penyusup dalam rumah yang seharusnya menjadi bagian dari dunianya. Ketika Anggi muncul di ambang pintu ruang tamu, tawa itu langsung terhenti, seolah ditebas pisau. Yuda, Ibu Ratna, dan Dewi serentak menoleh. Raut wajah mereka berubah drastis dalam hitungan detik. Dari ceria menjadi tegang, bahkan sedikit panik, seolah mereka baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Lia, yang tadinya tertawa lepas, langsung menunduk dan pura-pura sibuk dengan rangkaian bunganya, menyembunyikan wajahnya di balik helaian rambut. "Anggi, kok enggak bilang mau ke sini, Nak?" tanya Ibu Ratna, suaranya sedikit tercekat, ada nada terkejut yang jelas. "Memang sengaja, Ma. Kangen saja. Kebetulan lagi ada waktu luang. Jadi saya bawakan kue kesukaan Mama," jawab Anggi, senyumnya terasa kaku dan dipaksakan. Matanya melirik ke arah Yuda yang terlihat sangat salah tingkah. Yuda hanya mengangguk kikuk, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya pandangannya yang menghindar dari Anggi. Dewi segera mencoba mencairkan suasana yang membeku. "Kak Anggi, ini Lia, temanku yang sering kubilang itu. Dia memang sering kesini bantu-bantu Mama, sudah seperti keluarga sendiri." Nada suara Dewi terlalu ceria, terlalu dipaksakan. Anggi mengangguk, matanya menatap Lia lekat-lekat. Lia membalas tatapannya sekilas, lalu kembali menunduk, pipinya sedikit memerah. Ada sesuatu dalam interaksi itu yang membuat Anggi merasa sangat tidak nyaman. Yuda terlalu diam, Ibu Ratna dan Dewi terlihat terlalu berusaha biasa saja, bahkan sedikit gugup. Semua isyarat nonverbal itu, gerakan tubuh yang kaku, pandangan yang menghindar, dan tawa yang mendadak lenyap, meneriakan satu hal dengan sangat keras. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sebuah rahasia besar yang melibatkan Yuda, Lia, dan keluarga suaminya. Sore itu, Anggi mencoba bersikap normal, ikut bergabung dalam obrolan ringan yang terasa sangat dipaksakan. Ia bahkan berbasa-basi memuji rangkaian bunga Lia. Namun, pikirannya terus bertanya-tanya, berputar-putar seperti badai di dalam kepalanya. Mengapa Yuda, yang begitu sibuk dengan proyek penting di kantor, bisa meluangkan waktu tertawa lepas dengan Lia dan keluarganya, sementara di rumah ia selalu beralasan lelah dan sibuk? Mengapa Ibu Ratna dan Dewi tampak begitu akrab dengan Lia, seolah Lia adalah bagian dari keluarga dekat, padahal dulu mereka jarang sekali berinteraksi? Dan mengapa ada kegugupan yang begitu kentara di antara mereka saat Anggi datang? Seolah-olah Anggi adalah penangkap basah yang tak diinginkan? Firasat buruk Anggi semakin kuat, berubah menjadi keyakinan yang menusuk. Potongan-potongan teka-teki yang berserakan di bab 3, ponsel Yuda yang selalu dirahasiakan, bisikan-bisikan aneh di telepon dengan Ibu Ratna, dan kini kehadiran Lia yang tiba-tiba begitu dekat dengan keluarga Yuda, semua itu membentuk pola yang menakutkan. Anggi tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ia harus menggali lebih dalam, harus menemukan kebenaran. Meskipun ia sangat takut dengan apa yang akan ia temukan, ia juga tahu bahwa ketidaktahuan ini jauh lebih menyiksa.
Benih kecurigaan itu kini sudah tumbuh, berakar dalam di hatinya. Siap untuk menghasilkan buah pahit yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pulang dari rumah Ibu Ratna sore itu, hati Anggi diliputi badai kecurigaan yang semakin membesar, berubah menjadi keyakinan yang menusuk. Pemandangan Yuda yang tertawa lepas bersama Lia, di tengah Ibu Ratna dan Dewi yang tampak seperti komplotan rahasia, terus terbayang-bayang, menghantuinya. Kebahagiaan semu yang disajikan di depannya justru terasa seperti tamparan keras yang membakar harga dirinya. Anggi tahu, ia tidak bisa lagi diam dan pura-pura tidak melihat. Ia harus mencari bukti konkret, bukti yang tak bisa dibantah. Malam itu, Anggi berbaring di samping Yuda, menunggu suaminya terlelap. Detik-detik terasa begitu lambat, bergeming dalam keheningan mencekam. Biasanya, Yuda akan tidur setelah berjam-jam berkutat dengan ponselnya, bahkan seringkali tertidur dengan ponsel masih dalam genggaman. Anggi berusaha mengatur napas, menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang seperti genderang perang. Setelah yakin Yuda benar-benar pulas, dengan napas tertahan dan hati yang berdegup tak beraturan, Anggi perlahan meraih ponsel Yuda yang tergeletak di nakas samping tempat tidur. Tangannya gemetar hebat, seolah memegang benda panas yang siap membakar. Ini adalah kali pertama ia mencoba melanggar privasi suaminya, sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan dalam benaknya yang polos dan penuh kepercayaan. Namun, firasatnya yang kini menjadi bisikan tajam mengatakan ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Anggi mencoba berbagai kombinasi password atau PIN yang mungkin Yuda gunakan. Tanggal lahir mereka, ulang tahun pernikahan, bahkan nomor PIN kartu ATM Yuda yang pernah ia tahu. Setelah beberapa kali gagal, jemarinya yang dingin bergerak mencoba tanggal ulang tahun Ibu Ratna. Dan klik, layar ponsel itu terbuka, memancarkan cahaya yang terasa menusuk mata Anggi di tengah kegelapan kamar. Anggi merasa perutnya mual, rasa takut bercampur adrenalin memenuhi setiap inci tubuhnya. Hal pertama yang ia cari adalah riwayat percakapan. Ia membuka aplikasi perpesanan yang paling sering digunakan Yuda, sebuah aplikasi chat populer yang menjadi sarana utama komunikasi mereka. Nama Lia langsung muncul di daftar kontak teratas, dengan ikon foto profil yang ceria. Anggi membuka chat mereka. Isinya membuat darahnya berdesir dingin, mengalirkan hawa panas kemarahan ke seluruh tubuh. Pesan-pesan itu bukan sekadar obrolan biasa antara kenalan bisnis atau teman lama. Ada nada kemesraan yang tak terbantahkan, panggilan sayang yang terselip mesra seperti sayang, manis, atau cintaku, dan janji-janji bertemu yang jelas mengindikasikan hubungan terlarang. Lia, dengan emoji hati merah, sayang, kangen banget. Kapan bisa ketemu lagi? Aku udah gak sabar. Yuda, sabar ya, manis. Ini lagi sama Anggi. Aku harus pintar-pintar cari alasan. Nanti malam aku usahakan mampir ke rumah mama sebentar. Kamu di sana aja ya. Lia, asyik. Aku tungguin. Sayang, mama juga udah nanyain kamu terus. Hihi. Anggi membaca itu semua dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tersengal, seolah udara di sekitarnya mendadak menipis. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ini sudah di level yang jauh lebih serius dan terencana. Ada kata-kata mesra, ada persetujuan dari Ibu Ratna, dan janji bertemu di rumah mertuanya sendiri. Air mata Anggi mulai menetes tak terbendung, membasahi pipinya yang dingin. Ia menggeser layar ke atas, melihat lebih banyak percakapan yang semakin mengoyak hatinya. Ada foto-foto selfie Lia dengan pose menggoda yang dikirimkan ke Yuda, foto-foto mereka berdua yang diambil dari sudut yang berbeda-beda, seolah sengaja menghindari kecurigaan, bahkan beberapa foto tampak seperti mereka sedang berkencan di tempat-tempat romantis. Ada juga obrolan tentang rencana masa depan, tentang membeli rumah yang lebih besar, bahkan tentang anak yang akan mereka miliki bersama. Anggi harus menahan diri mati-matian agar tidak menjerit. Kepalanya terasa pening, seperti dipukul benda tumpul. Namun, yang membuat Anggi semakin terpukul dan merasa dikhianati hingga ke tulang sumsum adalah saat ia menemukan jejak percakapan Yuda dengan Ibu Ratna dan Dewi dalam sebuah grup chat tersembunyi. Di grup itu, mereka terang-terangan membicarakan Anggi dengan sebutan yang merendahkan. Si bodoh, perempuan polos itu, atau Anggi yang gampang dibohongi. Ada percakapan tentang bagaimana mereka harus berhati-hati agar Anggi tidak curiga,
bagaimana mereka harus menciptakan alibi untuk Yuda agar bisa bertemu Lia tanpa tercium olehnya. Bahkan ada diskusi tentang rencana untuk mempercepat sesuatu. Yang Anggi duga kuat adalah pernikahan siri itu, lengkap dengan detail persiapan yang harus dilakukan diam-diam. Dewi dan Ibu Ratna aktif memberikan update tentang keberadaan Anggi, memastikan Yuda bisa bertemu Lia tanpa terdeteksi. Mereka seperti tim yang solid, bekerja sama untuk menipu dan menyakiti Anggi. Hati Anggi hancur lebur, berkeping-keping menjadi serpihan tak berbentuk. Bukan hanya pengkhianatan Yuda, tapi juga pengkhianatan keji dari Ibu Ratna dan Dewi, orang-orang yang selama ini ia cintai, bantu dengan sepenuh hati, dan percaya sepenuh jiwa. Mereka bukan hanya tahu tentang perselingkuhan itu, tapi mereka adalah dalang utama di balik semua ini. Mereka merencanakan, membantu, bahkan memfasilitasi perselingkuhan ini dengan sengaja dan penuh kesadaran. Anggi membaca ulang percakapan itu berkali-kali, mencari tahu sejak kapan semua ini dimulai. Ternyata, sudah hampir 6 bulan, bahkan lebih. Jauh sebelum perubahan sikap Yuda begitu kentara. Mereka telah mengkhianatinya begitu lama, di belakang punggungnya, sambil tersenyum manis dan memuji di depannya. Anggi tak sanggup lagi menahan tangis yang mengalir deras. Air matanya membanjiri pipi, menetes tak henti-henti, membasahi bantal Yuda yang tak tahu diri. Ia ingin sekali menjerit, membangunkan Yuda dan menuntut penjelasan, melampiaskan semua rasa sakit dan amarah yang membakar dadanya. Tapi ia tidak melakukannya. Kemarahan yang membuncah kini bercampur dengan rasa dingin yang menusuk, membekukan setiap emosi. Ia menyadari satu hal yang paling krusial. Mereka semua, Yuda, Lia, Ibu Ratna, dan Dewi, adalah satu kesatuan komplotan. Mereka semua adalah musuhnya, dan mereka semua layak menerima balasan. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Anggi memotret setiap percakapan dan foto-foto penting itu sebagai bukti tak terbantahkan. Ia mengirimkannya ke ponselnya sendiri, ke beberapa cloud storage, dan bahkan mencetaknya di tempat tersembunyi sebagai hard copy. Kemudian, dengan hati-hati, ia menghapus semua jejaknya dari ponsel Yuda, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, seolah ia tidak pernah menyentuh ponsel itu. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula di nakas, dan berbaring lagi di samping Yuda, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, namun dengan pikiran yang bekerja keras. Malam itu, Anggi tidak tidur sekejap pun. Ia menghabiskan sisa malam dalam kesendirian yang menyakitkan, merencanakan langkah selanjutnya. Tangisannya mereda, digantikan oleh tekad yang membara dan rencana yang disusun dengan dingin. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini adalah perang yang tak terhindarkan, dan ia akan memastikan kemenangan ada di tangannya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk harga diri yang telah mereka injak-injak. Malam yang panjang itu, setelah penemuan mengerikan di ponsel Yuda, Anggi tidak hanya menangis. Ia berpikir. Otaknya bekerja keras, menyusun setiap potongan puzzle yang kini terasa begitu jelas, membentuk sebuah gambaran utuh yang menyakitkan. Ia tahu, kemarahan impulsif, meskipun terasa begitu mendesak, tidak akan membawanya kemana-mana, malah mungkin akan membuat posisinya rentan. Ia butuh lebih dari sekadar bukti digital. Ia butuh pemahaman penuh tentang seberapa jauh jaringan pengkhianatan ini telah meresap dalam setiap sudut kehidupannya dan kehidupan Yuda. Ia harus bertindak strategis, dengan kepala dingin dan hati yang membatu. Keesokan harinya, Anggi berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengenakan topeng kesempurnaan seorang istri, menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Yuda, secangkir kopi hitam, melayani Yuda dengan senyum tipis yang terasa pahit dan kaku di lidahnya. Yuda terlihat sedikit lega, mungkin mengira Anggi tidak curiga atau tidak menemukan apapun saat ia terlelap. Anggi memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya, setiap detail kecil yang dulu ia abaikan kini terasa begitu mencolok dan mengganggu. Yuda masih sering berbisik di telepon, masih sering menyembunyikan ponselnya. Anggi menduga keras, percakapan itu pasti tentang Lia dan rencana-rencana rahasia mereka. Hati Anggi mencelos setiap kali melihat Yuda tersenyum tipis ke arah layar ponsel, senyum yang tidak pernah lagi ia tunjukkan padanya. Anggi mulai menjalankan misi pribadinya, sebuah investigasi rahasia yang ia sebut proyek kebenaran. Ia menggunakan waktu istirahat makan siang di kantor untuk melakukan penelusuran daring tentang Lia.
Ia memulai dengan mencari nama Lia di media sosial populer seperti Instagram dan Facebook. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan akunnya, yang ternyata cukup aktif dan publik. Foto-foto di akun Lia membenarkan segalanya, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Ada beberapa foto Lia yang check-in di tempat-tempat romantis yang Anggi tahu adalah lokasi favorit Yuda untuk berkencan dengannya, seperti restoran fine dining di SCBD atau kafe dengan pemandangan kota di lantai tertinggi gedung. Ada juga foto-foto Lia yang jelas diambil di rumah Ibu Ratna. Bahkan ada foto selfie Lia di sudut taman Ibu Ratna yang baru Anggi desain, lengkap dengan caption, "Home Sweet Home," atau "Keluarga Baruku," dengan emoji hati. Di beberapa unggahan, ada Yuda yang secara samar terlihat di latar belakang, atau tag lokasi yang sama dengan unggahan Yuda. Semua ini adalah bukti nyata yang semakin menambah tumpukan kepedihan, kemarahan, dan rasa jijik di hati Anggi. Anggi juga secara halus mulai mencari tahu tentang status usaha butik Dewi. Ia menghubungi beberapa kenalan di industri fashion yang ia kenal baik, berpura-pura ingin berinvestasi atau sekadar mencari informasi tren. Dari sana, ia mendapati bahwa butik Dewi memang sedang mengalami peningkatan penjualan yang cukup drastis dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah promosi besar-besaran yang Anggi biayai dan endorse secara pribadi. Namun, ada bisik-bisik yang tidak menyenangkan di balik kesuksesan semu itu. Beberapa pemasok bahan baku dan konveksi mengeluhkan pembayaran yang sering tertunda atau macet, dan ada rumor tentang Dewi yang sering menghabiskan uang untuk hal-hal konsumtif yang sama sekali tidak berkaitan dengan pengembangan butiknya, seperti tas branded baru, treatment kecantikan mahal, atau sering bepergian. Anggi menduga keras, uang yang ia berikan untuk modal Dewi, puluhan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk memajukan usaha, justru disalahgunakan, mungkin untuk biaya-biaya terkait hubungan gelap Yuda dan Lia, atau setidaknya, Dewi terlalu foya-foya dengan uang pinjaman yang ia berikan, mengambil keuntungan dari kemurahan hati Anggi. Langkah selanjutnya, Anggi memutuskan untuk melakukan observasi langsung. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan firasat dan bukti digital semata. Ia perlu melihat langsung, merekam dengan matanya, dan menyimpan gambaran itu sebagai penguat tekadnya. Suatu sore di hari kerja, Anggi bergegas pulang lebih awal dari kantor, beralasan ada rapat yang dibatalkan mendadak. Ia sengaja tidak memberitahu Yuda tentang kepulangannya yang lebih awal itu. Ia memarkir mobilnya agak jauh dari rumah Ibu Ratna, di sudut jalan yang tidak terlalu mencolok dan terhalang rimbunnya pohon Kamboja. Dari sana, ia bisa mengamati dengan jelas pintu gerbang dan halaman depan rumah mertuanya. Tak lama setelah ia tiba dan memposisikan diri, sebuah mobil sedan hitam mewah, yang Anggi kenali sebagai mobil dinas Yuda, berhenti di depan rumah Ibu Ratna. Yuda turun dari mobil itu, tersenyum lebar dan melambaikan tangan ke arah kursi penumpang. Kemudian, pintu samping dibuka, dan Lia turun dari sana, mengenakan pakaian yang cukup rapi, dengan senyum manis yang terlukis di wajahnya. Mereka berpegangan tangan saat berjalan masuk ke halaman rumah. Yuda bahkan sesekali merangkul pinggang Lia dengan posesif, dan Lia menyandarkan kepalanya di bahu Yuda. Pemandangan itu bagai belati yang menusuk jantung Anggi, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki. Yuda yang begitu cuek, lesu, dan sering beralasan lelah padanya di rumah, kini menampilkan sosok pria romantis dan penuh perhatian di depan wanita lain, di depan mata ibu dan adik tirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Dewi muncul dari dalam rumah, menyambut mereka dengan riang, senyum lebarnya terpancar jelas. Mereka bertiga, Yuda, Lia, dan Dewi, masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian, Ibu Ratna terlihat melambaikan tangan dari balik jendela, tersenyum sumringah melihat pemandangan itu. Mereka semua bersekongkol. Mereka semua adalah bagian dari permainan kotor ini. Anggi melihat itu semua dengan mata kepala sendiri, rasa sakit yang luar biasa membakar dadanya, bercampur dengan amarah yang membara. Ia bahkan melihat Yuda mencium kening Lia di teras rumah Ibu Ratna, sebuah ciuman yang seharusnya hanya untuknya, seolah Lia adalah istri sahnya, pemilik hatinya. Air mata Anggi mengalir deras, namun bukan lagi air mata kesedihan semata. Ada rasa jijik yang luar biasa, kemarahan yang membuncah, dan tekad yang semakin menguat, membatu. Ia meraih ponselnya, mengaktifkan mode perekam video. Setiap interaksi, setiap sentuhan, setiap tawa, setiap gerakan yang mencurigakan ia rekam dengan presisi.
Bukti yang ia butuhkan kini semakin lengkap, tak terbantahkan. Yuda tidak hanya selingkuh, tetapi ia melakukannya dengan sepengetahuan, restu, dan bahkan fasilitasi aktif dari ibu serta adik tirinya, dilakukan di rumah mertuanya sendiri yang selama ini Anggi renovasi dengan uangnya. Anggi kembali ke rumahnya yang terasa dingin dan asing, wajahnya tegar, meski hatinya remuk redam dan jiwanya terasa kosong. Ia tahu, ia tidak bisa menghadapi mereka sekarang. Waktunya belum tepat. Ia harus mengumpulkan lebih banyak informasi, lebih banyak kekuatan, dan menyusun rencana yang matang. Ia tidak hanya akan menghancurkan pernikahan siri itu, tapi juga akan memastikan mereka membayar mahal, jauh lebih mahal, atas pengkhianatan dan kehancuran yang telah mereka ciptakan dalam hidupnya. Rencana balas dendam itu mulai terbentuk di benaknya, dingin dan terencana dengan matang. Setiap detailnya diperhitungkan dengan cermat. Setelah mengumpulkan bukti-bukti digital dan visual yang tak terbantahkan, pesan mesra Yuda dan Lia, foto-foto terlarang mereka, serta rekaman Yuda yang tampak mesra di rumah mertua Anggi tidak langsung menyerang. Hatinya memang remuk redam, rasa sakitnya begitu dalam hingga hampir tak tertahankan. Namun naluri pejuang dalam dirinya justru semakin tajam dan dingin. Ia sadar, ini bukan hanya masalah perselingkuhan Yuda dengan Lia. Ini adalah sebuah jaringan pengkhianatan sistematis yang melibatkan seluruh keluarga Yuda, Ibu Ratna dan Dewi, yang seharusnya menjadi sandaran dan keluarganya. Mereka semua adalah bagian dari konspirasi ini. Anggi memutuskan untuk menggali lebih dalam, jauh melampaui sekadar pengkhianatan emosional. Ia perlu memahami seberapa jauh kerugian material yang telah ia alami akibat kemurahan hati dan kepercayaannya. Dengan kepalanya yang dingin, ia kembali ke meja kerjanya yang rapi, membuka file-file laporan keuangan pribadi yang selama ini ia simpan dengan sangat detail dan teliti. Anggi adalah seorang yang sangat teratur dalam urusan finansial. Setiap pemasukan dan pengeluaran, termasuk setiap bantuan yang ia berikan kepada siapapun, selalu tercatat dengan rapi, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan peruntukannya. Ia mulai menelusuri transaksi keuangannya yang berkaitan dengan keluarga Yuda selama beberapa tahun terakhir. Anggi mendapati bahwa selama setahun terakhir, jumlah uang yang ia gelontorkan untuk Ibu Ratna dan Dewi sangatlah fantastis, melebihi perkiraannya semula. Untuk renovasi rumah Ibu Ratna saja, yang ia rancang sendiri dengan sepenuh hati, Anggi menanggung sekitar 150 juta rupiah. Jumlah ini belum termasuk biaya perabot dan dekorasi baru yang ia pilihkan dan bayar sendiri, seperti sofa impor, dining set mewah, dan perangkat elektronik modern, yang jika ditotal bisa mencapai 50 juta rupiah lagi. Anggi memiliki semua kwitansi pembelian, kontrak dengan kontraktor, dan bukti transfer pembayaran langsung ke vendor. Kemudian, ada setoran rutin bulanan ke rekening Ibu Ratna, yang jumlahnya mencapai 5 juta rupiah per bulan selama 2 tahun terakhir tanpa henti. Ini adalah uang saku tambahan yang ia berikan di luar nafkah yang Yuda berikan kepada ibunya, semata-mata agar Ibu Ratna bisa menikmati hidup yang lebih nyaman. Totalnya sudah mencapai 120 juta rupiah. Beralih ke Dewi, adik iparnya. Anggi menemukan bukti transfer modal awal sebesar 75 juta rupiah beberapa tahun lalu untuk butik online-nya, diikuti dengan beberapa suntikan modal tambahan yang totalnya mencapai 40 juta rupiah untuk pengembangan produk dan pemasaran. Yang paling besar dan paling menyakitkan adalah pinjaman tanpa bunga sebesar 30 juta rupiah yang ia berikan 6 bulan lalu, tepat saat Yuda mulai menunjukkan perubahan sikap aneh dan Lia semakin intens berinteraksi dengan keluarga. Anggi juga menemukan bukti pembayaran iklan online berskala besar di media sosial dan biaya endorsement dengan influencer terkenal yang ia biayai sendiri untuk butik Dewi, yang totalnya mencapai 20 juta rupiah. Selain itu, ada juga pengeluaran tak terduga lainnya yang kini baru ia sadari keterkaitannya. Seperti hadiah liburan ke Bali untuk Ibu Ratna dan Dewi 2 bulan lalu, yang tiket pesawat kelas bisnis dan akomodasi di resor bintang 5-nya Anggi bayar penuh, yang jumlahnya mencapai 15 juta rupiah. Saat itu, Dewi beralasan itu adalah hadiah ulang tahunnya yang paling diimpikan, dan Ibu Ratna ikut serta sebagai hadiah perjalanan yang sudah lama beliau dambakan. Kini, Anggi menduga keras itu adalah hadiah terima kasih atas kelancaran rencana busuk mereka, sebuah bentuk kompensasi atas peran mereka dalam sandiwara ini. Anggi juga menyadari satu hal krusial yang bisa menjadi senjatanya. Sebagian besar aset yang ia sumbangkan,
termasuk sertifikat rumah Ibu Ratna yang sudah direnovasi dengan biaya fantastis itu, sebenarnya masih atas nama Anggi. Ia sengaja tidak langsung membalik nama karena alasan birokrasi yang rumit, dan lebih dari itu, karena ia sepenuhnya percaya pada keluarga Yuda. Ia juga memiliki semua bukti transfer bank, kwitansi pembelian bahan bangunan, faktur perabot, dan dokumen-dokumen lainnya yang membuktikan bahwa seluruh uang itu berasal dari rekening pribadinya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bahkan surat perjanjian pinjaman dengan Dewi, meskipun informal dan hanya berupa chat persetujuan yang ia simpan dalam tangkapan layar, ada di tangannya. Dada Anggi terasa sesak, sakit yang luar biasa. Ia telah berinvestasi begitu banyak, bukan hanya material yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, tetapi juga emosi, waktu, dan kepercayaan yang tulus kepada orang-orang yang kini menusuknya dari belakang. Mereka bukan hanya menerima uluran tangannya, tetapi juga dengan tega dan licik menggunakan kemurahan hatinya sebagai tameng untuk menutupi kebusukan mereka sendiri. Mereka merancang skenario ini dengan begitu rapi, menjadikan Anggi sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, bahkan menertawakannya di belakang punggung. Yang lebih mengejutkan dan memicu amarah Anggi hingga ke ubun-ubun adalah saat ia mengingat kembali sebuah percakapan singkat yang pernah ia dengar dari Dewi sekitar 2 bulan lalu. Dewi pernah nyeletuk dengan nada riang, "Nanti kalau sudah jadi, Kak Lia mau pindah ke rumah Mama juga. Biar Mama ada temannya, biar makin ramai." Saat itu, Anggi mengira itu hanya candaan basa-basi atau mungkin rencana Lia untuk sesekali menginap. Sekarang, kalimat itu terasa seperti bom waktu yang meledak di benaknya, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Rencana mereka ternyata sudah jauh matang, bahkan sampai tahap hidup bersama di rumah yang Anggi danai renovasinya. Mereka berencana membangun keluarga baru di atas puing-puing rumah tangga Anggi, dengan memanfaatkan semua fasilitas yang Anggi sediakan. Kemarahan Anggi bukan lagi bara api yang membakar, melainkan es dingin yang membekukan, sangat berbahaya. Hatinya mengeras, dipenuhi rasa jijik, dendam, dan tekad yang kuat. Ia menyadari bahwa tindakan mereka bukan hanya sekadar perselingkuhan yang menyakitkan, melainkan sebuah penipuan sistematis dan berencana yang telah mereka lakukan secara berjamaah, memanfaatkan kebaikan hati Anggi secara finansial. Anggi tahu, ia tidak bisa hanya menghancurkan pernikahan siri itu dengan emosi sesaat. Ia harus menarik kembali semua yang telah ia berikan, semua yang telah mereka manfaatkan, hingga ke akar-akarnya. Ini adalah pertaruhan besar dalam hidupnya. Ia akan menggunakan semua bukti yang ia miliki, semua catatan keuangan, semua rekaman, semua screenshot percakapan, untuk menghancurkan mereka. Rencana Anggi kini tidak hanya tentang balas dendam emosional atas pengkhianatan hati, tetapi juga pembalasan finansial yang akan membuat mereka merasakan kerugian yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan, membuat mereka bangkrut dan terpuruk. Dengan bukti-bukti yang terkumpul dan hati yang mengeras bagaikan baja, Anggi memasuki fase persiapan yang paling krusial. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil bukan hanya sekadar menghadapi Yuda dan Lia secara emosional, tetapi juga menghancurkan seluruh jaring pengkhianatan yang telah mereka rajut dengan sangat rapi. Pertarungan ini harus dimenangkan, dan Anggi akan memastikan kemenangan itu telak, tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk bernapas lega. Hal pertama yang Anggi lakukan adalah mencari pengacara terbaik yang ia kenal, bukan hanya yang paling ahli dalam kasus perceraian, tetapi juga yang punya reputasi kuat dalam menangani sengketa aset dan kasus penipuan yang melibatkan banyak pihak. Anggi menghubungi Bapak Wijaya, seorang pengacara senior yang pernah ia kenal melalui salah satu proyek desain interiornya di sebuah firma hukum besar. Bapak Wijaya dikenal cerdas, tegas, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam memenangkan kasus-kasus rumit. Keberanian dan ketenangannya di ruang sidang sudah menjadi rahasia umum. Dalam pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil di bilangan Jakarta Selatan, yang jauh dari keramaian dan potensi dikenali, Anggi menceritakan semuanya dengan detail, dari awal perubahan sikap Yuda, pertemuan aneh di rumah Ibu Ratna, hingga penemuan pesan-pesan dan foto-foto mengerikan di ponsel suaminya. Ia menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, tangkapan layar percakapan mesra Yuda dengan Lia, rekaman suara bisikan Yuda di telepon, foto-foto Lia di rumah mertua Anggi, bukti chat grup keluarga yang terang-terangan merendahkannya dan membicarakan rencana mereka, serta semua data transfer dan dokumen kepemilikan aset yang ia miliki yang membuktikan dialah pemilik sahnya.
Bapak Wijaya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara keterkejutan atas kebiadaban pengkhianatan itu dan kekaguman atas ketelitian Anggi dalam mengumpulkan bukti. "Ini adalah kasus yang sangat kuat, Bu Anggi," kata Bapak Wijaya dengan suara berat setelah Anggi selesai bercerita, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Bukan hanya gugatan cerai biasa, ini bisa masuk ranah penipuan, persekongkolan jahat, dan bahkan pelanggaran etika rumah tangga yang bisa berujung pada gugatan pidana jika kita mau. Bukti-bukti Anda sangat lengkap dan solid, jauh lebih dari yang biasanya kami dapatkan. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan perzinahan yang jelas, menuntut hak asuh anak jika ada di masa depan, dan yang terpenting, menarik kembali semua aset yang Anda berikan atas nama mereka. Bahkan, jika terbukti ada unsur penipuan finansial dan moral yang terencana, kita bisa menuntut ganti rugi material dan imaterial yang jauh lebih besar." Anggi merasa sedikit lega mendengar penegasan itu. Seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. "Saya ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan keji mereka, Pak. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak bodoh, tidak buta, dan tidak bisa dipermainkan begitu saja. Saya ingin mereka hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya." Suara Anggi terdengar dingin, tanpa emosi, namun syarat dengan tekad membara yang mengerikan. Bapak Wijaya menjelaskan langkah-langkah hukum yang harus mereka tempuh. Prosesnya akan panjang, melelahkan, dan mungkin melibatkan banyak drama, tapi ia menjamin akan berjuang semaksimal mungkin untuk keadilan Anggi. Anggi memberikan kuasa penuh kepada Bapak Wijaya untuk mengurus semua dokumen dan strategi hukum, termasuk kapan waktu yang tepat untuk melancarkan gugatan. Selain persiapan hukum, Anggi juga mulai memindahkan aset-aset finansialnya dengan sangat hati-hati. Ia menarik sejumlah besar dananya dari rekening bersama dengan Yuda, rekening yang selama ini menjadi cadangan untuk masa depan mereka, memindahkannya ke rekening pribadinya yang baru ia buka di bank lain, dengan sistem keamanan yang lebih ketat. Ia juga memastikan bahwa semua investasi pribadinya, seperti reksadana, saham, dan obligasi, berada di bawah kendali penuhnya, tanpa ada akses sedikit pun dari Yuda. Anggi juga menghubungi notaris langganannya untuk memastikan status hukum semua properti yang ia miliki, baik yang atas namanya sendiri maupun yang pernah ia daftarkan atas nama orang lain, seperti rumah Ibu Ratna, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Yuda atau keluarganya. Ia bahkan diam-diam menyiapkan surat pengosongan rumah Ibu Ratna, yang secara sah masih terdaftar atas namanya, jika situasi memang mengharuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia ingin semua jalur aman dan kepastian hukum berada di tangannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Anggi tetap bersikap seperti biasa di hadapan Yuda, bahkan terkadang lebih perhatian, memasakkan makanan kesukaannya atau menawarkan pijatan ringan. Ia ingin Yuda benar-benar lengah, merasa aman, dan tidak mencurigai apapun sampai hari H tiba. Ia juga masih sesekali menelpon Ibu Ratna dan Dewi, menanyakan kabar, bahkan sesekali memuji Dewi atas perkembangan butiknya, yang di dalam hati terasa seperti racun manis yang ia sajikan sendiri. Sandiwara ini harus ia mainkan dengan sempurna demi mencapai tujuannya yang besar. Ada momen-momen di mana Anggi merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Rasa sakit pengkhianatan itu masih terasa perih, menggerogoti jiwanya. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat wajah Yuda dan Lia yang tertawa bersama. Namun, setiap kali bayangan Yuda tertawa lepas dengan Lia, atau membaca kembali pesan-pesan menghina dari Ibu Ratna dan Dewi yang menyebutnya bodoh, ia kembali menguat. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur atau menjadi korban yang lemah. Ini adalah perjuangan untuk harga dirinya, untuk kepercayaannya yang telah diinjak-injak, dan untuk keadilan yang harus ia tegakkan sendiri. Anggi menghabiskan waktu luangnya dengan merencanakan timing yang tepat untuk melancarkan serangan. Ia ingin melakukan hal itu saat mereka semua berkumpul, saat puncak kebahagiaan semu mereka, yaitu saat pernikahan siri itu terjadi. Ia ingin kehancuran mereka disaksikan oleh mata banyak orang, agar rasa malu itu menjadi hukuman yang setimpal, jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan materi. Anggi menyusun setiap detailnya dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun yang terlewat, bahkan menyiapkan pakaian terbaiknya untuk datang ke acara itu. Ia akan datang ke pernikahan siri itu, tidak sebagai tamu yang diundang dengan gembira,
melainkan sebagai eksekutor yang siap menghancurkan panggung kebahagiaan semu mereka dan menarik semua karpet yang mereka pijak. Hari yang ditunggu Anggi, tanggal 23 Juli 2025, akhirnya tiba. Sebuah hari Rabu yang seharusnya menjadi hari kerja biasa, kini bertransformasi menjadi panggung bagi drama paling krusial dalam hidup Anggi. Sebuah pementasan kehancuran yang telah ia persiapkan dengan matang selama berminggu-minggu. Informasi tentang tanggal pernikahan siri Yuda dan Lia, Anggi dapatkan dari Bapak Wijaya, pengacaranya, yang berhasil menggali info dari kenalan di kantor urusan agama setempat setelah sedikit dorongan, yang Anggi duga adalah sedikit pelicin. Informasi itu juga diperkuat dari tangkapan layar percakapan terakhir Yuda dan Lia di ponsel Yuda, lengkap dengan detail lokasi. Sebuah gedung serbaguna kecil di pinggiran Jakarta Timur, tempat yang terkesan sengaja dipilih untuk menjaga privasi, jauh dari hiruk-pikuk dan mata publik yang mengenal Yuda. Anggi bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk yang menyesakan. Ada gelombang kemarahan yang membakar di dadanya, dibarengi rasa sakit hati yang masih terasa nyata, perih, dan tak tersembuhkan. Namun, di atas segalanya, ada tekad baja yang membimbingnya, seperti kompas yang menunjuk arah tanpa ragu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menangis lagi. Air matanya sudah kering, menguap, digantikan oleh keinginan untuk membalas dendam yang adil dan setimpal. Dengan tenang, ia mandi, berdandan, dan memilih pakaian terbaiknya yang sudah ia siapkan khusus untuk hari ini. Sebuah gaun berwarna navy blue yang elegan, berpotongan tegas, dan terbuat dari bahan jatuh yang mewah, memancarkan aura kekuatan dan kemandirian. Ia menata rambutnya dengan rapi, disanggul sederhana namun berkelas, memakai riasan minimalis namun tajam yang menonjolkan sorot matanya yang kini penuh determinasi, dan memilih sepasang anting-anting perak sederhana namun berkilau indah di bawah sinar lampu. Ia ingin tampil sempurna, bukan sebagai korban yang lusuh dan menyedihkan, melainkan sebagai wanita yang berkuasa, siap mengendalikan situasi. Di rumah, Yuda tampak sangat gelisah. Sejak subuh, ia beberapa kali mondar-mandir di ruang tamu, menelepon Lia dan Ibu Ratna dengan suara berbisik, sesekali terdengar desahan frustrasi. Semuanya sudah siap, kan? Pastikan tidak ada yang salah. Jangan sampai ada kendala. Anggi pura-pura sibuk membaca majalah desain di sofa, menikmati secangkir teh herbal, sesekali melirik Yuda dengan senyum tipis yang tak terbaca, yang justru membuat Yuda merasa aman. Anggi mengamati Yuda yang terlihat sangat rapi hari itu, mengenakan kemeja batik premium dengan motif parang yang Anggi belikan sendiri beberapa bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Hatinya mencelos, betapa ironisnya, Yuda mengenakan hadiah darinya untuk menikahi wanita lain. Sekitar pukul 10 pagi, Yuda berpamitan kepada Anggi. "Sayang, aku berangkat dulu ya. Rapat penting di luar kota, seharian penuh. Mungkin sampai malam baru pulang." Dalih yang persis sama dengan yang ia janjikan kepada Lia di ponselnya. Anggi mengangguk, memberinya senyum termanis yang bisa ia ciptakan. Senyum yang begitu tulus sehingga Yuda tidak curiga sedikitpun. "Hati-hati di jalan, sayang. Semoga lancar rapatnya, dan cepat selesai biar bisa istirahat," ucap Anggi dengan nada yang begitu lembut, hampir seperti bisikan. Yuda mencium keningnya sekilas, sebuah ciuman dingin tanpa makna, lalu bergegas pergi, tak sabar menuju kebahagiaan semuanya. Setelah Yuda meninggalkan rumah, Anggi tidak langsung berangkat. Ia menunggu sekitar 1 jam untuk memastikan Yuda sudah sampai di lokasi, dan acara mungkin sudah dimulai. Ia memanggil taksi daring, sengaja tidak menggunakan mobil pribadinya agar tidak ada jejak yang bisa menghubungkannya dengan tempat itu, dan agar ia bisa fokus tanpa perlu memikirkan parkir atau menyetir. Sepanjang perjalanan, ia memutar ulang semua bukti di kepalanya. Setiap pesan, setiap gambar, setiap rekaman, menguatkan tekadnya dan memicu kembali amarahnya. Ia juga sempat menelpon Bapak Wijaya untuk memastikan semua persiapan hukum sudah di tempatnya, menunggu sinyal darinya. "Siap, Bu Anggi. Begitu Anda berikan sinyal, kami langsung bergerak. Tim sudah standby," kata Bapak Wijaya, nadanya profesional dan penuh keyakinan. Saat tiba di lokasi, sebuah gedung serbaguna sederhana yang cukup tersembunyi di dalam kompleks perumahan, Anggi melihat beberapa mobil terparkir rapi. Ia mengenali mobil Yuda. Ada juga mobil Dewi, dan sebuah mobil keluarga yang sering digunakan oleh kerabat jauh Ibu Ratna. Anggi memastikan dirinya tidak terlihat dari luar.
Ia menyelinap masuk melalui pintu samping gedung yang sedikit terbuka, berbaur dengan beberapa orang yang baru datang, berpura-pura mencari toilet atau sekadar melongok. Di dalam, suasana begitu ramai, dipenuhi sekitar 100-an tamu yang terlihat adalah kerabat dekat dan teman-teman mereka. Dekorasi sederhana namun elegan menghiasi ruangan, didominasi warna putih dan gold, lengkap dengan sentuhan bunga-bunga segar yang anggun. Di depan, di pelaminan kecil yang dihiasi bunga melati, berdiri Yuda dengan kemeja batik premiumnya, tersenyum lebar, tampak memancarkan aura kebahagiaan yang menyesakan. Di sampingnya, Lia mengenakan kebaya putih sederhana namun terlihat memukau, wajahnya berseri-seri, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ibu Ratna dan Dewi berdiri di dekat mereka, menyambut tamu dengan senyum bangga, seolah sedang menyaksikan pencapaian terbesar dalam hidup mereka. Pemandangan itu bagai mimpi buruk yang menjadi kenyataan pahit bagi Anggi. Anggi merasakan gelombang panas kemarahan membuncah di dadanya, mengalahkan rasa sakit hati yang masih membekas. Ia melihat Yuda memegang tangan Lia, pandangan mereka penuh cinta dan janji. Ia melihat Ibu Ratna memeluk Lia, seolah Lia adalah putri kesayangannya yang baru. Ia melihat Dewi berbisik riang di telinga Lia, seperti sahabat karib yang penuh rahasia. Mereka semua terlihat begitu bahagia, begitu sempurna dalam sandiwara mereka yang menjijikan. Sementara Anggi, istri sah Yuda, berdiri di sudut ruangan, menyembunyikan diri di balik kerumunan tamu, menyaksikan kehancuran hidupnya dipamerkan secara vulgar di depan mata. Di tengah keramaian, Anggi melihat seorang penghulu dengan pakaian rapi mulai membacakan ijab kabul. Mikrofon yang terpasang membuat suara penghulu dan Yuda terdengar jelas di seluruh ruangan. Suara Yuda terdengar lantang dan mantap, mengucapkan sumpah yang seharusnya ia ucapkan hanya untuk Anggi, janji setia yang kini ternoda. Setiap kata yang keluar dari bibir Yuda bagai pukulan palu yang menghantam hati Anggi, satu demi satu, meremukkan sisa-sisa harapannya. Air mata Anggi kembali mendesak, mengumpul di pelupuk mata, tapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia mencengkeram tas tangannya erat-erat, kuku-kukunya memutih. Ini bukan waktunya untuk lemah, bukan waktunya untuk menangisi nasib. Ini waktunya untuk bertindak, untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Anggi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberanian dan amarahnya. Matanya menatap tajam, lurus ke arah pelaminan, ke arah wajah-wajah pengkhianat itu. Ia tahu, momen ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghancurkan kebohongan mereka, untuk meruntuhkan panggung kebahagiaan palsu mereka. Dengan langkah mantap yang dipenuhi kekuatan dan kemarahan yang tertahan, ia mulai berjalan maju, membelah kerumunan tamu yang sibuk menyaksikan ijab kabul. Setiap langkahnya penuh dengan determinasi yang mengerikan, siap meledak kapan saja. Semua mata, cepat atau lambat, akan tertuju padanya. Pertunjukan Anggi baru saja akan dimulai, dan ia akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakannya. Suara penghulu baru saja mengucapkan lafaz, sah, diikuti gemuruh kata, sah, yang bergaung dari bibir para saksi dan tamu yang hadir. Sorak-sorai dan tepuk tangan pecah, riuh memenuhi seisi gedung serbaguna yang sederhana namun syarat kepalsuan. Yuda dan Lia saling berpandangan dengan senyum lega yang memuakkan, seolah beban berat rahasia yang selama ini mereka pikul baru saja terangkat dari pundak mereka. Ibu Ratna dan Dewi tersenyum sumringah, air mata bahagia membasahi pipi mereka, tampak sangat bangga dan puas akan pencapaian kotor ini. Momen itu, yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi mereka, justru menjadi detonator bagi kehancuran yang telah Anggi persiapkan dengan dingin. Anggi melihat Yuda dan Lia saling berciuman di kening, disaksikan oleh semua orang yang hadir. Pemandangan itu bagai belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya, memutar rasa jijik dan pengkhianatan di setiap sel tubuhnya. Kemarahan di dadanya mencapai titik didih tertinggi, tidak bisa lagi ditahan. Inilah saatnya. Dengan langkah mantap yang penuh determinasi, ia mempercepat jalannya, menembus kerumunan tamu yang masih sibuk bersorak. Beberapa tamu mulai menyadari kehadirannya, menoleh dengan tatapan aneh, ada juga yang berbisik-bisik, siapa itu? Wanita itu kenapa? Anggi berdiri kokoh, berjarak sekitar 5 meter dari pelaminan, tepat di hadapan Yuda, Lia, Ibu Ratna, dan Dewi. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya, merasakan setiap ototnya menegang. Yuda,
yang sedang tersenyum lebar menyambut ucapan selamat dan jabat tangan dari beberapa kerabat, mendadak membeku di tempatnya. Senyumnya luntur seketika, matanya membelalak kaget, memancarkan ketakutan yang jelas saat melihat Anggi berdiri di sana, anggun namun mematikan, di tengah kerumunan yang mendadak senyap. Wajah Lia berubah pucat pasi, bibirnya gemetar, tangannya otomatis mencengkeram lengan Yuda. Ibu Ratna dan Dewi, yang tadinya berseri-seri dan penuh kebanggaan, kini terlihat seperti patung es, mata mereka membulat sempurna. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mikrofon yang tadi digunakan penghulu untuk prosesi ijab kabul masih menyala dan tergeletak di meja depan pelaminan. Tanpa ragu, Anggi melangkah lebih dekat, meraih mikrofon itu dengan genggaman erat. Suara dentingan mikrofon yang dipegang erat, Anggi menarik perhatian seluruh tamu yang tadinya masih gaduh berbisik. Semua mata, kini, tertuju pada Anggi, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selamat siang, hadirin sekalian. Suara Anggi terdengar tegas, meskipun sedikit bergetar oleh gejolak emosi yang luar biasa hebat ia tahan. Namun, getaran itu justru menambah kesan dramatis pada ucapannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu kebahagiaan Anda semua di acara yang sangat sakral ini. Namun, saya merasa perlu untuk meluruskan sesuatu, sebuah kebenaran yang sengaja ditutupi oleh mereka yang ada di pelaminan ini. Anggi melangkah satu langkah lagi ke arah pelaminan, pandangannya lurus menatap Yuda, lalu beralih ke Lia yang kini menunduk dalam, tak berani mengangkat wajahnya. Yuda, suamiku, selamat atas pernikahan sirimu dengan Lia. Sebuah pesta yang kalian gelar dengan begitu meriah dan penuh rahasia di belakang punggungku. Anggi sengaja menekan kata suamiku dan rahasia dengan nada sinis, penuh kepahitan. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya ceria kini berubah menjadi tegang, mencekam, dan penuh kebingungan. Yuda akhirnya menemukan suaranya, mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. Anggi, apa-apaan ini? Kamu jangan membuat keributan dan mempermalukan keluarga. Anggi tersenyum getir, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Keributan? Kamu menyebut ini keributan, Yuda? Setelah apa yang kalian lakukan di belakangku selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anggi mengalihkan pandangannya tajam ke Ibu Ratna dan Dewi yang kini berusaha mundur perlahan. Mama Ratna, Dewi, kalian terlihat begitu bahagia. Senang sekali melihat kalian bersekongkol dengan Yuda dan Lia untuk menghancurkan rumah tanggaku, bukan? Kalian sudah berhasil membohongi dan memanfaatkan kebaikanku. Ibu Ratna mencoba maju, wajahnya memerah padam antara marah dan malu, suaranya sedikit parau. Anggi, jaga bicaramu. Jangan mengada-ada. Kamu salah paham. Mengada-ada. Anggi tertawa pahit, tawa itu terdengar menyeramkan dan menusuk di ruangan yang hening. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat beberapa bukti mengada-ada ini, yang mungkin akan menyegarkan ingatan kalian yang pelupa. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, Anggi meraih tas tangannya yang ada di samping kakinya. Ia mengeluarkan tablet kecil yang sudah ia siapkan, yang terhubung secara nirkabel ke proyektor di belakang pelaminan. Dengan sekali sentuh, layar proyektor besar yang tadinya menampilkan foto prewedding romantis Yuda dan Lia, kini berubah drastis menampilkan tangkapan layar percakapan mesra Yuda dan Lia. Foto-foto selfie Lia dengan pose menggoda, pesan-pesan, sayang, dan manis, yang menjijikan, obrolan tentang rencana masa depan mereka, bahkan emoji-emoji hati, semua terpampang jelas di hadapan seluruh tamu undangan yang kini terkesiap kaget. Suara gumam dan bisikan kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Astaga! Tidak mungkin. Yuda terkesiap, wajahnya memucat pasi, matanya melotot ke arah layar, seolah tak percaya rahasianya terbongkar begitu vulgar. Lia menjerit kecil. Tangannya gemetar menutupi mulutnya, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ibu Ratna dan Dewi langsung panik, dengan gerak refleks mencoba menarik perhatian tamu lain dan berlari ke arah proyektor untuk menghentikan Anggi, namun terlambat. Anggi tidak berhenti. Ia menggeser layar, menampilkan bukti chat grup rahasia Yuda, Ibu Ratna, dan Dewi. Pesan-pesan yang menyebut Anggi, si bodoh, perempuan polos,
rencana alibi untuk menipu Anggi, dan diskusi tentang mempercepat pernikahan siri lengkap dengan detail persiapan yang mereka lakukan diam-diam, kini terbaca jelas oleh semua orang. Ini adalah bukti betapa liciknya kalian. Betapa kalian merencanakan semua ini di belakangku, sambil tersenyum di depanku. Suara Anggi menggelegar, penuh amarah yang tertahan, namun juga kesedihan yang mendalam. Mama Ratna, kau yang selama ini kupanggil Mama, yang kubantu merenovasi rumahmu dengan uang hasil keringatku sendiri, kau yang kuanggap ibu kedua, tega bersekongkol menjerumuskan anakmu sendiri ke dosa ini, bahkan memfasilitasi perselingkuhan dan pernikahan siri di rumahmu sendiri. Dan kau, Dewi, kakak iparmu yang membiayai butikmu, membantumu bangkit dari keterpurukan, bahkan meminjamkan puluhan juta rupiah tanpa bunga, kau malah menertawakanku dan membantuku dihianati. Kalian semua menjijikkan. Wajah Ibu Ratna dan Dewi kini benar-benar pias. Bibir mereka bergetar tak bisa berkata-kata. Mata mereka nanar menatap ke bawah. Mereka seperti tertimpa gunung es yang tiba-tiba runtuh. Beberapa tamu mulai berteriak kaget. Astagfirullah. Tidak mungkin. Ya Allah, tega sekali mereka. Beberapa ibu-ibu parubaya bahkan mengucap istighfar dan mulai mengipasi diri sendiri, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dan kau, Yuda. Anggi kini menatap suaminya dengan tatapan jijik yang tak terkira, seolah Yuda adalah sampah yang menjijikkan. 5 tahun aku mencintaimu sepenuh hati, setia padamu, membangun hidup bersamamu dengan susah payah, menyerahkan seluruh kepercayaanku. Dan ini balasanmu? Menikah siri di belakangku dengan wanita ini, yang bahkan dikenalkan dan difasilitasi oleh ibumu sendiri, di rumah ibumu sendiri. Air mata Anggi kini jatuh, bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan karena amarah yang meluap dan rasa jijik yang tak tertahankan. Kalian semua menjijikkan. Kalian telah mencoreng arti keluarga dan pernikahan yang sakral. Kalian semua adalah penipu dan pengkhianat. Suasana di gedung itu kacau balau. Bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan kemarahan dan cemooh yang ditujukan kepada Yuda, Lia, dan keluarga mertua Anggi. Beberapa tamu mulai meninggalkan tempat dengan terburu-buru, yang lain hanya bisa mematung menyaksikan drama yang tak terduga itu, menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan. Lia menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar hebat. Yuda hanya bisa berdiri membeku, tak berdaya, wajahnya merah padam karena malu, marah, dan kebingungan yang sia-sia. Ibu Ratna dan Dewi mencoba bersembunyi di balik Yuda, tak berani menatap Anggi, merasakan tatapan menghakimi dari semua orang. Anggi menatap mereka semua satu persatu, pandangannya dingin dan penuh kemenangan. Ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Ia telah berhasil menghancurkan panggung kebahagiaan palsu mereka, mempermalukan mereka di depan banyak orang. Sekarang, saatnya melancarkan pukulan telak yang sesungguhnya, yang akan membuat mereka miskin dan menyesal. Setelah menggelegar dengan pengungkapan yang menghancurkan semua kebahagiaan palsu di pelaminan itu, Anggi tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mencerna keterkejutan yang baru saja menghantam mereka. Yuda masih mematung, wajahnya pias dan matanya kosong. Lia terisak-isak di pelukan Dewi yang juga terguncang hebat, tubuhnya gemetar. Sementara Ibu Ratna hanya bisa menutup mulut dengan tangan, seolah menahan jeritan yang keluar dari dadanya, wajahnya menampakkan kengerian yang dalam, seolah baru saja melihat hantu. Semua mata tamu masih tertuju pada Anggi, yang kini berdiri tegak di tengah kehancuran yang berhasil ia ciptakan. Mikrofon masih dalam genggamannya, menjadi perpanjangan tangannya yang penuh kuasa. Kalian pikir, semua yang kalian nikmati selama ini adalah gratis? Suara Anggi kembali menggelegar. Namun kini dengan nada yang jauh lebih dingin, penuh perhitungan, dan tanpa emosi. Bukan lagi amarah yang meledak-ledak, melainkan kepuasan dari rencana yang berjalan sempurna. Kalian kira, aku ini bank berjalan yang bisa kalian manfaatkan sesuka hati? Kalian membangun kebahagiaan palsu di atas keringat dan uangku. Kalian merencanakan semua ini dengan licik, menguras hartaku sambil menertawakanku di belakang. Anggi menatap Ibu Ratna tajam, pandangannya bagai pisau yang menusuk. Mama Ratna, rumah yang sekarang Mama tempati, yang baru saja direnovasi dengan indahnya itu, Mama kira itu dari mana? Dari uang Yuda? Atau dari hasil kerja keras Mama sendiri yang tidak seberapa itu? Anggi tersenyum sinis,
senyum yang mematikan. Semua itu dari uangku, Mama. Hasil kerja keras dan menabungku bertahun-tahun sebagai desainer interior. Total 200 juta rupiah lebih sudah kugelontorkan untuk membeli material, membayar tukang, dan membeli perabot-perabot baru untuk rumah itu. Dan yang paling penting, Mama, sertifikat rumah itu masih atas namaku. Ibu Ratna terkesiap, matanya membelalak lebih lebar hingga hampir keluar dari rongganya. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa tamu, terutama yang mengenal dekat keluarga Yuda dan tahu kondisi finansial mereka, mulai berbisik-bisik kaget, tak percaya dengan angka fantastis yang Anggi sebutkan. Mereka tahu betapa sederhana hidup Ibu Ratna, dan kini baru menyadari dari mana semua perubahan di rumah itu berasal. Dan kau, Dewi. Anggi menunjuk Dewi, yang kini menyembunyikan wajahnya di bahu Lia, tubuhnya bergetar hebat. Butik online MU yang katanya sudah sukses itu, modal awalnya dari mana? Pinjaman 30 juta rupiah tanpa bunga itu dari mana? Biaya iklan dan endorsement mahal dengan influencer yang kau bangga-banggakan itu dari siapa? Semuanya dari aku. Total hampir 150 juta rupiah sudah kuberi untuk pengembangan butikmu itu. Why? Dan kau malah dengan tega menertawakanku di belakang, menyebutku bodoh. Dewi mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, mencoba membela diri. Kak Anggi, itu kan untuk kebaikan butikku. Aku janji akan kembalikan. Suaranya putus-putus. Diam, potong Anggi tegas. Suara baritonnya menggelegar. Tidak ada lagi janji kosong. Aku punya bukti setiap sen uang yang kuberikan. Setiap transfer, setiap kwitansi, setiap pesan persetujuan. Dan sekarang, karena kalian semua telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji, aku akan menarik kembali semuanya. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi belas kasihan. Anggi kembali meraih tabletnya. Ia membuka sebuah aplikasi yang terhubung ke sistem keuangannya, dan dengan suara lantang yang sengaja ia buat terdengar oleh semua orang, ia berkata, "Bapak Wijaya, pengacara saya, silakan eksekusi sekarang juga. Saya berikan perintah." Di layar proyektor besar, yang tadinya masih menampilkan chat pengkhianatan mereka, kini berganti menjadi dokumen-dokumen legal yang siap dieksekusi. Pertama, Anggi menampilkan surat pernyataan pengosongan dan perubahan status kepemilikan rumah Ibu Ratna. Dokumen digital itu terpampang jelas, lengkap dengan tanda tangan elektronik dan stempel notaris. Ini adalah pemberitahuan resmi bahwa rumah di Jagakarsa yang selama ini Mama tempati, yang sertifikat aslinya masih atas nama saya dan bukti pembangunannya jelas dari rekening saya, akan segera saya ambil alih sepenuhnya. Mama punya waktu 3x24 jam atau 3 hari untuk mengosongkan rumah itu dan membawa barang-barang pribadi Mama. Jika tidak, pengacara saya akan mengambil tindakan hukum lebih lanjut, termasuk pengusiran paksa. Suara jeritan tertahan keluar dari mulut Ibu Ratna. Ia jatuh terduduk di kursi pelaminan, tubuhnya lunglai, seperti tak memiliki tulang. Ia mulai terisak hebat. Dewi panik, mencoba memeganginya, namun pandangannya nanar menatap layar proyektor. Selanjutnya, Anggi menampilkan bukti transaksi penarikan dana besar-besaran dari rekening bersama mereka, serta pembekuan semua aset finansial yang tadinya terkait dengan Yuda. Untuk Yuda, Anggi menatap suaminya yang masih membeku. Semua rekening bersama kita sudah saya kosongkan. Semua aset investasi atas namaku, termasuk saham dan reksadana yang nilainya mencapai miliaran rupiah, sudah saya pindahkan ke rekening pribadi yang baru. Aku pastikan kamu tidak akan bisa menyentuh sepeser pun darinya lagi. Semua kartu kredit yang atas namamu dan terhubung dengan rekeningku juga sudah kublokir. Selamat datang di kehidupan barumu yang mandiri. Yuda terkesiap hebat, matanya melotot. Ia tahu Anggi adalah wanita mandiri dengan penghasilan fantastis, dan sebagian besar aset tabungan serta investasi mereka memang atas nama Anggi atau atas nama bersama dengan Anggi sebagai pemegang kendali utama karena kepercayaan Anggi akan kejujurannya. Ini adalah pukulan finansial yang telak baginya, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Ia kini benar-benar kosong, nyaris tak punya apa-apa. Dan untuk butik Dewi, Anggi melanjutkan, modal yang kuberikan adalah pinjaman, bukan hadiah. Aku akan menuntut pengembalian penuh dalam waktu 1 minggu. Jika tidak,
Pengacara saya akan mengambil langkah hukum untuk menuntut kepemilikan butik dan semua aset di dalamnya sebagai jaminan atas pinjamanmu itu, dan butikmu akan disita. Dan semua endorsement yang dulu saya share di akun media sosial saya, akan saya hapus detik ini juga. Promosi butikmu akan berhenti hari ini juga. Bahkan mungkin akan kuajukan tuntutan pencemaran nama baik jika kau berani memfitnahku. Dewi menjerit histeris. Ia tahu betul butiknya tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan Anggi, apalagi jika harus mengembalikan modal ratusan juta dalam waktu seminggu. Itu mustahil. Ia akan bangkrut, bahkan terjerat hutang. Para tamu kini bukan hanya berbisik, tetapi berteriak-teriak kaget dan penuh simpati pada Anggi. Beberapa bahkan mulai mencaci maki Yuda, Lia, Ibu Ratna, dan Dewi terang-terangan. Dasar tidak tahu diri. Wanita serakah, pelakor. Mama mertua macam apa itu, malah bantu anaknya berzina. Keluarga penipu. Lia yang sejak tadi terisak, kini mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak. Ia melihat kehancuran di depan matanya. Anggi, tolong. Jangan seperti ini. Kasihan Yuda. Kasihan Mama. Suaranya parau dan penuh permohonan. Anggi menatap Lia dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Kau sudah mendapatkan suamiku, Lia. Dan sekarang, kau akan mendapatkan sisa dari kehidupan yang sudah ia hancurkan bersamaku. Selamat menikmati hidup barumu yang miskin, di samping pria yang sudah tak punya apa-apa, yang bahkan tidak punya rumah untuk ditinggali. Anggi menatap Yuda untuk terakhir kalinya, tatapan kosong namun penuh dendam dan kemuakan. Dan untukmu, Yuda, dalam hitungan jam, pengacara saya akan mengirimkan surat gugatan cerai resmi. Aku pastikan kamu akan menjadi pria paling menyesal di dunia ini. Pria yang kehilangan segalanya karena kebodohan dan pengkhianatanmu. Anggi mematikan mikrofon, menyimpan tabletnya, dan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, ia berbalik. Ia berjalan keluar gedung serbaguna itu dengan kepala tegak, diiringi keheningan yang mencekam dan bisikan-bisikan horor dari para tamu yang masih terpaku. Di belakangnya, ia meninggalkan kekacauan, tangisan histeris, dan kehancuran total yang berhasil ia ciptakan. Panggung sandiwara kebahagiaan mereka telah runtuh, dan ia adalah sang arsiteknya, berdiri tegak di atas puing-puing kehancuran itu. Gedung serbaguna yang tadinya riuh dengan sorak-sorai kebahagiaan palsu kini diselimuti keheningan yang memekakan, dipecah oleh isak tangis histeris Lia dan ratapan putus asa Ibu Ratna. Anggi telah pergi, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbantahkan, seolah badai telah menyapu bersih semua harapan mereka. Para tamu yang tersisa, beberapa masih syok dengan mulut ternganga, beberapa lagi mulai mengeluarkan cacian dan makian atas skandal yang mereka saksikan. Menyaksikan kehancuran di pelaminan itu secara langsung, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kebohongan besar. Yuda adalah yang pertama kali keluar dari kondisi beku. Wajahnya yang semula pias kini berubah merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Bukan karena malu lagi, melainkan amarah dan frustrasi yang meledak, bercampur rasa takut akan masa depannya yang suram. Ia melihat Lia menangis terseduh-seduh, ibunya meratap di kursi, dan Dewi yang sudah tak berdaya, menjerit-jerit tak karuan. Ia merasa seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Dari pria yang akan punya istri kedua dan keluarga baru, menjadi pria yang tidak punya apa-apa. Yuda menjambak rambutnya sendiri. Kepalanya pening, pikirannya kalut. Ia mencoba menghubungi Anggi, namun ponsel Anggi langsung memblokir panggilannya. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan di ponselnya, dan benar saja, semua rekening bersama kosong melompong. Ia bahkan tidak punya uang tunai yang cukup di dompetnya untuk sekadar membayar taksi. Kemarahan itu berbalik menjadi keputusasaan yang luar biasa, sebuah jurang kehampaan yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya. Ia adalah pengantin pria yang baru saja menikah siri, namun kini ia adalah pria bangkrut yang tak punya apa-apa, bahkan mungkin akan menjadi tunawisma. Sementara itu, Ibu Ratna mengalami syok berat. Setelah Anggi pergi dan semua fakta terungkap, tubuhnya bergetar hebat, matanya memutar ke atas, dan ia pingsan di pelaminan. Beberapa kerabat segera membantunya, mengangkat tubuh ringkih itu dan membawanya dengan terburu-buru ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, Ibu Ratna terus mengigau, menyebut nama Anggi dan rumahnya. Rumahku akan diambil.
gumamnya lirih. Ia tidak bisa membayangkan akan tinggal di mana setelah 3 hari ini. Rumah yang ia impikan dan kini sangat nyaman, hasil renovasi dari uang Anggi, akan hilang dalam sekejap mata. Ancaman pengusiran itu nyata, membayang-bayangi setiap detik kesadarannya. Dewi adalah yang paling histeris. Ia menjerit-jerit, meronta, dan mengamuk. Ia mencakar wajahnya sendiri, tak percaya dengan nasibnya yang berubah 180 derajat. Butik yang ia bangun, yang selama ini ia banggakan dan menjadi sumber pamer kekayaan, kini terancam disita dan bangkrut total. Puluhan juta rupiah yang ia habiskan untuk gaya hidup mewahnya, tas-tas branded, treatment kecantikan, dan bantuan kecil-kecilan untuk Lia, kini menuntut balasan yang tidak bisa ia penuhi. Ia tahu ia tidak punya uang sebanyak itu untuk mengembalikan pinjaman dari Anggi. Masa depannya, mimpinya untuk menjadi pengusaha sukses, hancur dalam sekejap, berubah menjadi utang dan aib. Ia mencaci maki Yuda dan Lia yang telah menyeretnya dalam masalah ini, menuduh mereka sebagai biang keladi kehancurannya. Lia, si pengantin baru, yang malang, adalah yang paling terpukul secara emosional. Kebahagiaan semuanya hanya bertahan beberapa menit, sekejap mata. Ia baru saja menikah dengan Yuda, pria yang ia kira akan memberinya kehidupan mewah dan masa depan yang cerah. Namun, yang ia dapatkan adalah pria yang kini bangkrut, tanpa rumah, tanpa uang, dan terancam tuntutan hukum. Ia yang tadinya berwajah ceria berseri-seri, kini hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya, harga diri, reputasi, dan masa depan, untuk sebuah kehancuran yang tak termaafkan. Ia menyesal telah jatuh cinta pada Yuda, menyesal telah menuruti Ibu Ratna dan Dewi. Masa depannya yang cerah kini menjadi abu, bersama dengan sisa-sisa gaun kebayanya yang kini terasa kotor dan hina. Di luar gedung, Anggi memanggil taksi daring dan langsung pulang ke rumahnya yang kini terasa hampa namun juga penuh kekuatan baru. Di dalam taksi, air matanya akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata kesedihan atau kekalahan, melainkan kelegaan yang luar biasa dan sedikit kebanggaan. Ia telah berhasil. Ia telah menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Anggi, wanita yang tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Rasa sakit itu masih ada, namun kini bercampur dengan kekuatan yang baru ia temukan, sebuah kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit ini. Sesampainya di rumah, ponsel Anggi tak henti-hentinya berdering. Yuda, Ibu Ratna, Dewi, dan beberapa kerabat mencoba menghubunginya, mengirimkan pesan memohon, memaki, bahkan mengancam. Anggi mengabaikan semuanya. Ia memblokir semua nomor yang mencoba mengganggunya, satu persatu, kecuali nomor Bapak Wijaya. Beberapa jam kemudian, Bapak Wijaya menghubungi Anggi. Bu Anggi, semua sudah sesuai rencana. Tim saya sudah melayangkan surat gugatan cerai dan tuntutan penarikan aset ke Yuda dan keluarganya, termasuk tuntutan pidana terkait penipuan finansial jika mereka menolak kooperatif. Surat pengosongan rumah Ibu Ratna juga sudah disampaikan secara resmi oleh kurir, lengkap dengan notifikasi dari pengadilan. Mereka sudah menerima semuanya, lengkap dengan stempel. Proses hukum akan segera berjalan sesuai jalur. Mereka tidak punya pilihan. Baik, Pak Wijaya. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, jawab Anggi, suaranya terdengar lelah namun penuh kepuasan. Malam itu, Anggi duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang dulu penuh kehangatan dan tawa. Ia melihat sekeliling, pada setiap sudut yang ia desain, setiap perabot yang ia pilih bersama Yuda. Kenangan pahit bercampur manis membuncah dalam benaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya, namun ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah dan pasrah. Ia akan bangkit dari puing-puing ini, lebih kuat dari sebelumnya, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Konsekuensi dari perbuatan mereka kini harus mereka tanggung sendiri, tanpa belas kasihan darinya, sampai akhir. Beberapa bulan berlalu sejak hari pernikahan yang berakhir dengan kehancuran di gedung serbaguna itu. Gaung skandal yang melibatkan Yuda, Lia, dan keluarga mertua Anggi sempat menjadi buah bibir panas di kalangan sosialita, lingkaran bisnis, dan bahkan di media online lokal Jakarta. Anggi, dengan bijaksana, memilih untuk menarik diri dari sorotan publik, membiarkan pengacara dan waktu yang berbicara,
serta fokus pada proses hukum dan penyembuhan dirinya sendiri. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan sesuai rencana Bapak Wijaya. Gugatan cerai Anggi dikabulkan dengan mudah oleh pengadilan. Bukti perselingkuhan dan perzinahan Yuda yang sangat kuat, dari rekaman video, chat mesra, hingga kesaksian tak langsung dari pihak-pihak yang melihat, membuat Yuda tak bisa mengelak. Palu hakim diketuk, dan perceraian diputuskan dengan memihak Anggi, memberikan hak sepenuhnya kepadanya, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi imaterial atas kerugian mental dan pengkhianatan yang ia alami. Tak hanya itu, tuntutan Anggi atas penarikan aset juga dikabulkan tanpa hambatan. Ibu Ratna terpaksa harus angkat kaki dari rumah yang telah Anggi renovasi. Anggi memang memberinya waktu 3 hari, tetapi Ibu Ratna mencoba untuk tetap bertahan dan mengabaikan surat peringatan. Namun, tim pengacara Anggi tidak main-main. Dengan perintah pengadilan, rumah itu kini secara resmi kembali ke tangan Anggi. Ibu Ratna akhirnya diusir secara hukum dan harus menumpang di rumah kerabat jauh di daerah pinggiran kota yang jauh lebih kecil dan sederhana, hidup dalam kesulitan finansial yang belum pernah ia alami sebelumnya. Reputasinya sebagai ibu mertua yang licik dan bersekongkol juga menyebar luas di kalangan kerabat dan tetangga, membuatnya dikucilkan dari lingkungan sosialnya, kehilangan teman-teman pengajian, dan hidup dalam aib. Butik Dewi juga tidak bisa diselamatkan. Tanpa suntikan dana segar dari Anggi dan dengan tuntutan pengembalian modal yang tak bisa dipenuhi dalam waktu seminggu, butik itu akhirnya disita oleh pihak berwenang sebagai jaminan utang. Semua aset butik, mulai dari mesin jahit, stok kain, hingga produk jadi, dilelang untuk menutupi kerugian Anggi. Dewi, yang sebelumnya hidup mewah dengan uang Anggi, kini harus berjuang keras mencari pekerjaan serabutan, bahkan menjadi pelayan di warung makan kecil. Mimpinya menjadi pengusaha fashion sukses hancur berkeping-keping, digantikan oleh tumpukan utang yang tak terbayar dan rasa malu yang mendalam. Hubungannya dengan Ibu Ratna dan Yuda juga memburuk drastis, dipenuhi dengan saling menyalahkan dan pertengkaran tanpa henti atas kehancuran yang mereka sebabkan. Bagaimana dengan Yuda? Setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan bergengsi akibat skandal yang mencoreng nama baik perusahaan dan menjadi berita viral di media sosial internal, Yuda benar-benar jatuh miskin. Rekening banknya kosong, aset investasinya lenyap. Ia harus menumpang di sebuah kontrakan kecil nan kumuh bersama Lia, yang juga kehilangan pekerjaannya sebagai staf administrasi biasa karena terlibat skandal ini. Yuda dan Lia yang semula bergelora dalam cinta terlarang, kini harus menghadapi kerasnya kenyataan hidup yang pahit. Hidup mereka penuh kesulitan finansial, cekcok, dan pertengkaran yang tak berujung. Lia mulai menyalahkan Yuda atas semua yang terjadi, menuduhnya tidak becus mengatur hidup dan menjanjikan kebahagiaan palsu. Yuda pun menyesali keputusannya, merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penderitaan. Mereka hidup dalam kemiskinan, penyesalan, dan kehinaan, jauh dari impian hidup mewah dan bahagia yang mereka rencanakan di atas penderitaan Anggi. Sementara semua pihak yang mengkhianatinya terpuruk dalam kehancuran, Anggi justru menemukan kekuatan dan kebebasan baru. Ia tidak lagi terbebani oleh hubungan toksik yang selama ini menguras energi dan kepercayaannya. Uang dan aset yang kembali kepadanya menjadi modal besar dan pondasi kokoh untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Ia memutuskan untuk membuka firma desain interiornya sendiri, dengan nama yang sederhana namun penuh makna, Anggi Desain U Konsultan. Dengan reputasinya yang kuat di industri, portofolio yang mengesankan, dan keahliannya yang tak diragukan, proyek-proyek besar mulai berdatangan dari klien-klien yang menghargai integritas dan kualitas pekerjaannya. Anggi bekerja keras, menuangkan seluruh energi, kreativitas, dan passionnya ke dalam pekerjaannya. Ia membangun tim yang solid dan profesional. Perusahaannya berkembang pesat, meraih penghargaan dan pengakuan di kancah nasional. Anggi tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga menemukan kembali makna hidup dan kebahagiaan dalam pencapaian profesionalnya. Anggi juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang sering ia lupakan saat masih dalam pernikahan yang toksik. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, seperti melukis dan yoga. Ia bepergian ke luar negeri, menjelajahi tempat-tempat baru, merasakan kebebasan sejati, dan memperkaya inspirasi desainnya.
Ia juga fokus pada kesehatan mental serta fisiknya, berolahraga secara teratur dan menjalani sesi terapi untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia memutus semua kontak dengan Yuda dan keluarganya, benar-benar menutup babak kelam itu dari hidupnya, tak lagi ingin mengingat mereka. Kini, Anggi adalah wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia telah melewati badai pengkhianatan yang nyaris merenggut segalanya, dan keluar sebagai pemenang yang tangguh. Ia memang kehilangan pernikahannya, namun ia mendapatkan kembali harga dirinya, keuangannya yang berlipat ganda, dan kebebasan untuk menjalani hidup yang ia inginkan, tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan yang disalahgunakan bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. Suatu sore yang cerah, Anggi duduk tenang di kantor barunya yang megah, memandangi skyline kota Jakarta dari balik jendela kaca. Sebuah senyum tipis, namun tulus dan penuh kepuasan, terukir di bibirnya. Ia melihat potret dirinya yang dulu, polos, mudah percaya, dan sedikit naif. Kini, ia adalah sosok yang sangat berbeda. Trauma itu masih ada, menjadi bagian dari kisahnya, namun ia telah mengubahnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, sebuah lembaran kosong yang siap ia tulis dengan tinta emas kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia adalah Anggi yang baru, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Bertahun-tahun berlalu sejak badai pengkhianatan itu berlalu. Musim berganti, tren datang dan pergi, namun Anggi telah tumbuh, berkembang, dan mekar menjadi pribadi yang jauh lebih utuh, kuat, dan bijaksana dari sebelumnya. Kantor Anggi Desain U Konsultan kini bukan lagi firma rintisan di sebuah ruko kecil, melainkan salah satu nama paling dihormati di industri desain interior, dengan proyek-proyek prestisius di seluruh Indonesia dan bahkan beberapa di Asia Tenggara. Anggi telah menjadi sosok inspiratif, seorang wanita karir sukses yang berhasil membangun kerajaannya sendiri dari nol, bahkan dari puing-puing kehancuran rumah tangganya. Kehidupan baru Anggi, damai dan bermakna. Kehidupan Anggi kini jauh lebih tenang, damai, dan penuh makna. Ia masih lajang, tetapi bukan karena tidak ada yang mendekatinya. Banyak pria, baik dari kalangan profesional, pebisnis, hingga seniman, mencoba mencuri hatinya. Anggi belajar dari pengalaman pahitnya untuk lebih selektif. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan atau janji-janji manis semata, melainkan kedewasaan emosional, kejujuran yang tulus, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan seorang partner yang setara. Luka lama memang meninggalkan bekas, namun bekas luka itu justru menjadi pengingat akan kekuatan, ketahanan, dan kebijaksanaannya. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan pasangan, melainkan pada kedamaian batin, kepuasan diri, dan kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Hubungannya dengan keluarga kandungnya semakin erat. Orang tua dan saudara-saudaranya sangat bangga dengan pencapaian Anggi, baik dalam karir maupun dalam menghadapi cobaan hidup. Mereka selalu menjadi support system yang tak tergantikan, membantunya melewati masa-masa sulit dengan doa dan dukungan moral, serta merayakan setiap keberhasilan dengan sukacita. Anggi kini lebih sering meluangkan waktu bersama mereka, mengisi hidupnya dengan tawa dan kehangatan keluarga sejati. Di sisi lain, kabar tentang Yuda, Lia, Ibu Ratna, dan Dewi sesekali sampai ke telinga Anggi dari orang-orang yang mengenali mereka, meskipun ia sudah lama memutus semua kontak dan memblokir mereka dari hidupnya. Kehidupan mereka, seperti yang ia perkirakan, tidak pernah pulih dari kehancuran yang ia picu. Yuda dan Lia akhirnya bercerai setelah kurang dari setahun menikah siri. Hidup mereka dipenuhi kemiskinan dan pertengkaran terus-menerus. Yuda yang tidak punya lagi pekerjaan tetap dan aset, hidup menggelandang, sesekali bekerja serabutan di proyek bangunan atau menjadi pengemudi ojek online, dan reputasinya hancur total di mata siapapun yang mengenalnya. Lia, yang berharap hidup mewah, akhirnya kembali ke kampung halamannya di pedesaan, membawa aib dan penyesalan yang mendalam. Impiannya akan kehidupan glamor di kota besar hancur, digantikan oleh cibiran dari tetangga dan masa depan yang suram. Ibu Ratna, setelah terusir dari rumahnya sendiri, hidup dalam penyesalan yang mendalam dan penderitaan fisik. Kesehatan fisiknya menurun drastis akibat stres dan beban pikiran. Ia hidup dalam ketergantungan pada kerabat jauh yang sesekali memberinya tumpangan,
namun dengan banyak omelan dan cibiran atas perbuatannya di masa lalu. Ia kehilangan semua aset dan martabatnya, menjadi contoh nyata dari karma. Dewi, setelah butiknya disita dan semua utangnya terungkap, sempat terjerat masalah hukum dan menjadi buronan debt collector. Ia harus bekerja sangat keras di berbagai pekerjaan kasar untuk melunasi utang-utangnya, dan hidupnya jauh dari kemewahan serta glamour yang dulu ia impikan. Hubungan ketiganya, Yuda, Ibu Ratna, dan Dewi, pun hancur lebur. Mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dalam penyesalan yang tak berujung, dan tanpa ada yang bisa saling menyalahkan lagi, karena mereka semua adalah pelaku dan korban dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka kehilangan segalanya, harta, reputasi, dan kebahagiaan yang sebenarnya bisa mereka miliki jika tidak serakah. Suatu sore, Anggi duduk tenang di balkon apartemennya yang mewah di lantai atas sebuah gedung pencakar langit, menyeruput teh hangat sambil menikmati pemandangan skyline kota Jakarta yang gemerlap. Pandangannya menerawang jauh, melampaui gedung-gedung tinggi, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia bukan lagi gadis polos yang mudah dibohongi, yang buta oleh cinta dan kepercayaan. Setiap badai telah mengukir dirinya menjadi seorang wanita yang tangguh, cerdas, resilient, dan penuh wibawa. Ia telah memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena ia tahu bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan dirinya sendiri dari beban kebencian dan dendam yang bisa meracuni hati. Anggi tersenyum tipis, senyum yang merefleksikan kedamaian sejati. Ia telah menutup buku lama itu, dengan segala babak pahitnya. Kini, ia siap menulis babak-babak baru dalam hidupnya, lembaran putih yang ia lukis sendiri. Babak yang penuh dengan cinta, bukan lagi cinta yang egois dan buta, tetapi cinta pada diri sendiri, pada keluarga yang menghargainya, pada pekerjaan yang ia cintai, dan pada masa depan yang cerah yang telah ia bangun dengan tangan dan tekadnya sendiri. Ketenangan yang ia rasakan kini adalah hasil dari perjuangan panjang, sebuah hadiah atas keberaniannya menghadapi pengkhianatan dan memilih untuk bangkit. Ia adalah arsitek kehidupannya sendiri, dan kini, bangunannya jauh lebih kokoh, indah, dan abadi dari yang pernah ada. Tahun-tahun terus bergulir, cepat dan tak terhentikan, seperti aliran sungai Ciliwung yang terus mengalir ke hilir. Jakarta semakin padat, gedung-gedung baru menjulang tinggi, dan teknologi terus berevolusi, namun nama Anggi tetap teguh dan bersinar terang di antara gemerlap ibu kota. Ia bukan lagi hanya seorang desainer interior sukses yang mendirikan firma sendiri. Ia telah bertransformasi menjadi seorang visioner, filantropis, dan pemimpin perempuan yang menginspirasi, seorang wanita yang mengubah luka terdalam menjadi kekuatan tak tergoyahkan, dan kekuatan itu ia gunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Firma Anggi Desain U Konsultan terus berkembang pesat, melebihi ekspektasi terliar Anggi sekalipun. Proyek-proyeknya tidak hanya mencakup hunian mewah dan kantor korporat prestisius di pusat bisnis Jakarta, tetapi juga mulai merambah desain ruang publik yang ramah lingkungan dan inklusif, seperti taman kota, perpustakaan komunitas, hingga rumah sakit anak. Reputasinya tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga meluas hingga ke beberapa negara di Asia Tenggara, membuatnya sering diundang sebagai konsultan untuk proyek-proyek berskala internasional. Filosofi desainnya yang memadukan estetika modern dengan sentuhan kearifan lokal, serta komitmennya terhadap keberlanjutan, menjadi ciri khas yang membedakannya. Namun, di balik kesuksesan finansial dan pengakuan profesional, ada jiwa yang lebih besar yang memotivasi Anggi. Ia mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang diberi nama Harapan Baru, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, perselingkuhan, dan penipuan, kisah yang sangat ia kenali. Anggi memahami betul rasa sakit, keputusasaan, dan kehancuran harga diri yang dialami para wanita tersebut. Melalui yayasan ini, Anggi tidak hanya memberikan bantuan material. Ia menyediakan pelatihan keterampilan, seperti desain grafis, menjahit, kuliner, pendampingan psikologis intensif dengan terapis profesional, dan bantuan hukum gratis bagi mereka yang ingin menuntut keadilan. Ia menciptakan sebuah shelter aman bagi para korban, tempat mereka bisa pulih dan membangun kembali hidup mereka, persis seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Kisah pribadinya, yang ia bagikan secara jujur dan berani, menjadi inspirasi nyata bagi ratusan wanita yang kini memiliki kesempatan kedua. Di kancah sosial, Anggi menjadi pembicara yang sangat dicari dan sering diundang dalam berbagai seminar, workshop,
dan konferensi, baik di dalam maupun luar negeri. Ia berbagi kisahnya tentang resiliensi, tentang bagaimana mengubah pengkhianatan menjadi sebuah pelajaran berharga, dan tentang pentingnya kemandirian finansial serta emosional bagi perempuan. Kata-katanya selalu menginspirasi, membangkitkan semangat, dan menyalakan harapan di hati para pendengarnya. Anggi tidak hanya berbicara, ia adalah perwujudan nyata dari kekuatan seorang wanita yang berani bangkit. Dalam kehidupan pribadinya, Anggi menemukan cinta lagi, bukan dalam bentuk yang ia duga. Setelah bertahun-tahun membangun kembali dirinya dan perusahaannya, ia bertemu dengan Adrian, seorang arsitek lanskap yang berdedikasi dan memiliki pandangan hidup serupa dengannya. Tenang, berintegritas tinggi, menghargai kejujuran, dan memiliki empati yang mendalam. Adrian bukan pria yang flamboyan, suka pamer, atau penuh janji manis belaka, melainkan sosok yang dewasa, sabar, dan memahami sepenuhnya masa lalu Anggi tanpa menghakimi. Ia mencintai Anggi apa adanya, dengan segala kekuatan dan bekas lukanya. Mereka menjalani hubungan yang sehat, dibangun di atas dasar saling menghormati, kepercayaan yang kokoh, dan dukungan tanpa syarat terhadap impian masing-masing. Mereka menikah dalam upacara sederhana dan intim di sebuah taman yang didesain Adrian sendiri, jauh dari sorotan media, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat yang tulus mencintai mereka. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta yang matang dan damai. Anggi tidak pernah melupakan pelajaran pahit di masa lalunya, tetapi ia tidak membiarkannya mendefinisikan seluruh hidupnya atau meracuni kebahagiaannya. Ia memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan, menciptakan keindahan dan kebaikan. Rumah Ibu Ratna yang dulu pernah menjadi panggung pengkhianatan, kini telah ia jual kepada sebuah keluarga muda yang baru menikah, seolah memberikan rumah itu kesempatan untuk memiliki kenangan yang lebih baik. Ia menggunakan sebagian besar hasil penjualannya untuk mendirikan dan melengkapi pusat pelatihan yayasan Harapan Baru, mengubah memori pahit menjadi tempat harapan dan kebangkitan bagi banyak wanita. Kabar terakhir tentang Yuda, Lia, Ibu Ratna, dan Dewi, jika ada, tidak lagi memengaruhi Anggi sedikitpun. Mereka telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan jauh di belakang, tak lagi ada dalam pikirannya. Yuda dan Lia yang akhirnya berpisah, kini hanya menjadi bayangan dari janji-janji palsu mereka. Ibu Ratna dan Dewi hidup dalam keterbatasan dan penyesalan yang tak berujung, buah dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Mereka adalah pengingat bahwa karma memiliki jalannya sendiri. Anggi kini adalah simbol kemenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketiadaan badai, melainkan sebuah kedamaian batin yang kokoh dan tak tergoyahkan, dibangun di atas fondasi integritas, keberanian, dan empati. Ia telah mewariskan bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga warisan inspirasi yang tak ternilai harganya. Bahwa dari setiap kehancuran, setiap luka, selalu ada peluang untuk membangun kembali, jauh lebih megah, lebih kuat, dan lebih bermakna. Kisahnya akan terus diceritakan, dari mulut ke mulut, menjadi pengingat abadi bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, cahaya kebangkitan selalu menanti bagi mereka yang berani melangkah maju, berjuang demi keadilan, dan memilih untuk menyebarkan harapan.